Oke ya, kita sudah live streaming. Ya, sudah. Sudah. Farid bisa bantu di ini, udah record ya? Udah ya? Oh, sudah, oke. Baik, kita mulai. Ya, kita mulai saja cara kita. Baik, semua kawan-kawan yang hadir, terima kasih. Salam sehat, salam solidaritas, ya, salam feminis, dan salam lestok untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Selamat malam di Indonesia, selamat siang di London, selamat pagi di Amerika, di New York. Kita tiga zona waktu yang berbeda ya, tapi bisa dipertemukan melalui Zoom ini. Jadi ada hikmahnya juga. Ya, blessing in disguise. COVID itu membawa duka dan malapetaka, tapi ada positifnya gitu, sehingga kita bisa berkumpul ya, meskipun melalui Zoom. Baik, saya Ira, saya host dalam kegiatan kita kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk terutama kedua orang narasumber kita ya. Pertama, Kak Mila Muzakar yang nanti akan memaparkan hasil karyanya, gitu, karya terbarunya. Saya ingin mengucapkan mewakili Lesto, saya ingin mengucapkan congratulations Kak Mila atas kelahiran anaknya, anak kandung yang kedua ya. Ini buku keduanya Kak Mila, ini buku terbaru terbitan tahun 2025. Dan kemudian ada penanggap atau pembahas kita nanti, ada Kak Silvana Nasri jauh-jauh dari London. Terima kasih Kak Silvana sudah bersedia memenuhi undangan Let's Talk gitu ya, untuk berbagi di forum kita. Ini salah satu kegiatan Let's Talk ya, salah satu kegiatan unggulan yang terhitung masih muda gitu, amat mudah, karena kita bisa lihat dari sesinya masih sesi 12 dibandingin dengan program-program lainnya yang sudah 80-an gitu, forum publik, talk show, dan Instagram gitu ya. Kita punya feminist book kita punya feminist thesis and dissertation talk, kita punya podcast gitu, dan banyak lagi termasuk KCIF ya, Kartini Conference on Indonesian Feminism, yang sebentar lagi akan kita gelar di bulan September. Nah, kali ini kita turut berbangga hati gitu ya, we are honored gitu ya Mbak Kamila ya. Kamila bersedia untuk berbagi informasi tentang bukunya, buku terbaru yang baru saja dipublikasikan di tahun 2025 yang berjudul Karena Perempuan Aku Di Cancel. Nanti kita akan mendengarkan pemaparan Kamila, buku ini tentang apa sih gitu, yang akan dipandu oleh moderator kita yang keren banget, yang udah mandi kembang 7 rupiah. Mbak Mbak Dukun. Mbak Dukun, kalau di keluarga Lestok, Mbak Mia terkenal dengan Mbak Dukun. Bukan hanya dukun, tapi juga seorang antropolog feminis dan salah satu relawan Lestok ya, yang sudah banyak berpartisipasi, berkontribusi, dan membantu Lestok selama ini, selama 5 tahun Lestok exist gitu. Nah, teman-teman, saya akan langsung saja menyerahkan forum ke Mbak Mia ya. Jadi nanti silakan untuk teman-teman silakan menggunakan chat untuk berkomunikasi, tapi juga nanti Q&A-nya, kolom Q&A digunakan untuk bertanya ya, kalau ada pertanyaan, untuk baik itu untuk Kak Silvana ataupun nanti untuk Kamila, yang akan dipandu oleh Mbak Mia sendiri. Silakan Mbak Mia, makasih banyak Mbak Mia sudah bersedia memandu acara kita. Terima kasih, saya silakan ke Mbak Mia. Terima kasih, Mbak Ira. Ukti sih, saya biasanya manggil Ukti Ira ya. Nah, kali ini eh, kita akan bahas buku. Nah, ini terus terang saya belum terlalu eh, apa, mengetahui tentang Mbak Mila, tapi saya udah baca bukunya dan ada hal yang apa terkorelasi dengan saya, yaitu ketika baca di bagian yang pekerja seks yang membawa anaknya, karena saya dulu pernah penelitian tentang isu trafficking dan menarik, saya ketemu saya masih ingat ketemu anak perempuan yang dengan santainya itu cerita, dan ini membuat saya shock. Dia ceritanya ke saya sih santai, tapi saya yang dengar jadi shock. Jadi ceritanya dia itu dijual sama ibunya dan dia santai aja ceritanya. Iya, ini mamaku yang nyuruh aku kerja di sini. Saya yang dengar kan rasanya, waduh, ini anak sendiri dijual sama mamanya ini. Ya waktu itu sih usianya kalau nggak salah mungkin masih ABG gitulah. Saya lupa lokasinya di mana, tapi waktu itu saya penelitian tentang trafficking. Jadi esainya Mila ini saya jadi mengingatkan ke peristiwa itu.
Tapi ada hal yang agak mengganggu di apa namanya, kalau saya boleh bilang, saya agak terganggu dengan istilah pekerja seks komersial, karena kita semuanya komersial ya. Saya juga pekerja yang komersial, karena kalau nggak komersial saya nggak dapat uang dong, gitu. Kecuali di Letstock ya, di Letstock saya nggak komersil. Jadi saya di Letstock benar-benar demi demi Uhti Ira dan Ustadz Farid ini saya nggak komersil loh. Jadi menarik bagi saya sih buku ini, saya terus terang saya bukan orang yang bisa membaca esai, tapi bagi saya menarik isi buku ini ya karena itu tadi pertama yang saya temukan cerita tentang, yaitu tentang pekerja seks ini, apa relevan dengan apa yang dulu pernah saya alami. Saya menemui seorang, yaitu anak yang kerja seks, dan ibunya ternyata pekerja seks juga dan dia dijual oleh ibunya gitu, dan ini real ya. Em, Lalu karena aku perempuan, aku di cancel, itu juga juga menarik. Kenapa ya kalau perempuan di cancel? Itu juga menarik. Nanti kita bisa baca apa, bisa diskusi lebih lanjut dengan Mila di sini. Kenapa ya kalau perempuan di cancel? Nah, tapi saya di Mila ini yang saya baca, perempuannya semuanya cis perempuan ya, cis. Jadi cis perempuan, tidak ada yang transpuan atau yang trans laki. Karena sebenarnya bagi saya, eh, ketika kita bicara isu perempuan, kita sebenarnya ada teman-teman transpuan yang pengalamannya juga, em, tantangan hidupnya juga banyak ya, dan juga teman-teman trans laki yang itu juga sama beratnya dengan transpuan hidupnya, dan seringkali mendapatkan, kalau teman-teman sebenarnya teman-teman trans laki ini sering mendapatkan kekerasan seksual ya, dan ini jarang-jarang sekali di apa terdokumentasi dengan baik gitu. Dan kalau teman transpuan kebanyakan yang, karena saya studinya lebih ke transpuan, kalau teman transpuan tuh biasanya banyak yang mendapatkan kekerasan fisik baik dari keluarga. Jadi dari kecil udah macam-macam lah kekerasan fisiknya, dari orang tua, dari saudara, seperti itu. Kalau yang trans laki, yang saya dengar, saya tidak studi tentang trans laki, biasanya ada kekerasan seksual yang terjadi padanya. Dan bagi saya sebenarnya menarik ya kalau misalnya kita membaca tentang perempuan, kita juga bicara tentang eh, perempuan perempuan dalam arti yang luas, jadi tidak cis perempuan saja gitu. Walaupun tetap pengalaman cis perempuan itu juga tetap banyak yang saya tidak bilang menarik ya, tapi yang kompleks gitu, pengalaman tentang cis perempuan seperti yang ada di bukunya Mila ini, yaitu yang salah satunya yang paling saya ingat yaitu tentang seorang pekerja seks yang harus membawa anaknya bekerja. Dan ini real karena saya juga pernah menemui orang yang seperti itu. Mungkin kita tidak perlu terlalu lama untuk pembukanya ini. Dan saya pikir Mila nanti mungkin bisa langsung menjelaskan Mila ini siapa, karena mohon maaf, saya tidak tahu Mila. Mohon maaf sekali ya Mila ya. Dan Mila ini sudah menyiapkan presentasi, tadi saya sudah baca sekilas, yang bisa membantu kita untuk membaca apa sih bukunya, tentang buku ini, seperti apa sih, seperti itu. Mungkin Mila, silakan Mila. Nanti Baik, setelah Mila baru ke Cipa ya. Ya, oke, sebentar, terima kasih sebelumnya ya, Kamila, Pak. sebentar. Kamila, nanti nanti aku bantu PPT-nya ya. Tapi saya mau Oh ya. mengucapkan terima kasih dulu untuk semua peserta yang ada di Zoom, dan juga saya lupa menyapa teman-teman yang menyimak di Facebook. Biasanya lebih banyak yang menyimak di Facebook gitu, lebih senang menyimak di Facebook ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di Facebook saya akan bacakan ya, Mbak Mia ya. Ini ada Oke. satu komentar sih, tapi bukan pertanyaan, komentar nanti akan saya bacakan di Facebook. Makasih teman-teman yang udah hadir di Facebook juga, dan nanti rekamannya juga seperti biasa akan kita upload di kanal YouTube Let's Talk ya. Itu teman-teman bisa menyaksikan di YouTube juga setelah ini gitu. Terima kasih. Silakan. Ya, Mila. Oke, Mungkin dari perkenalan halo. dulu Mila. Dari perkenalan siapa sih Mila ini gitu. Oke, pertama suara saya jelas, Mbak. Jelas, sip, jelas. Oke, soalnya hujan deras banget tiba-tiba nih. Ya. Baik, um,
Selamat malam, teman-teman semuanya dari Let's Talk ya. Dan juga ada beberapa slide di sini teman-teman yang lain dari penulis juga dari aktivis. Terima kasih buat Kak Ira yang sudah mengajak saya ngobrol di sini diskusi dengan teman-teman, kepada moderator dan juga pembicara lainnya. Saya Mila, panjangnya Mila Muzakkar. Saya penulis buku, ini buku yang ke-11 sebetulnya saya tulis, tapi genre yang pertama karena ini puisi esai, berbeda dari buku-buku yang lain yang merupakan esai. Kemudian saya bisa dibilang hampir 12 tahun ya, bahkan lebih, menjadi aktivis kemanusiaan, jadi bergerak di berbagai NGO, dan saat ini sudah mendirikan NGO juga namanya Generasi Literat, dan yang terbaru adalah bikin komunitas perempuan muda tangguh. Itu kurang lebih perkenalan dari saya ya. Nah, kita akan bicara soal buku Karena Perempuan Aku Di Cancel. Pertama, bagi teman-teman yang belum membaca tentunya ya, ini merupakan kumpulan puisi esai ya. Saya nanti akan jelaskan apa itu puisi esai. Jadi Karena Perempuan Aku Di Cancel merupakan kumpulan 16 puisi esai. Jadi ada 16 kisah cerita tentang perempuan yang sangat menyedihkan, yang sangat menyayat hati kalau kita baca gitu ya. Karena 16 kisah ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh banyak perempuan di dunia, bukan hanya di Indonesia. Gitu. Nah, karena itu eh, kenapa buku ini penting untuk ditulis dan harus ditulis ya menurut saya, karena ada beberapa hal. Oke, ini Kak Ira akan bantu saya. Selanjutnya Kak Ira, next. Oke, saya mulai dari beberapa respon terhadap apa namanya senior, teman-teman yang memberikan testimoni terhadap buku ini. Ya, kemudian jadi awalnya itu buku ini merupakan kumpulan tulisan 16 ya. Jadi satu-satu tulisan itu setiap selesai nulis saya share ke grup WhatsApp sebetulnya ya. 1, 2 sampai 16. Nah, pada proses itu ada banyak yang japri ke saya. Di antaranya ini beberapa yang saya capture di sini ya. Jadi mereka tuh japri, ada yang bilang terima kasih, ada yang bilang menangis, di antaranya teman-teman korban terorisme yang WA gitu ya. Bahkan ada yang minta nomor rekening gitu ya, nomor rekening dari perempuan yang saya ceritakan gitu dalam buku ini. Apa artinya? Artinya bahwa cerita dalam buku ini itu mampu menggerakkan hati pembaca, setidaknya sebagian pembaca, untuk melakukan sesuatu. Jadi udah sampai di action. Bahkan ada yang pengen bantu perempuan yang jadi korban itu dengan minta nomor rekening. Gitu kira-kira ya. Jadi saya anggap apa yang saya angkat dalam buku ini tuh mampu menggugah pembaca gitu ya, dan mungkin merasakan bahwa begitulah kondisi perempuan. Banyak perempuan di mana-mana. Next. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa penting? Yang pertama adalah buku ini eh, sejauh ini belum ada buku tentang perempuan yang mengangkat isu feminisme yang menggabungkan puisi dan esai. Jadi puisi esai, genre baru dalam sastra. Kalau itu esai, kalau itu puisi saja itu sudah banyak. Saya pun awalnya penulis esai biasa gitu ya, tentang perempuan sudah banyak yang saya tulis. Saya bukan sastrawan, bukan seseorang yang biasa nulis puisi, tapi buku ini ternyata menjadi semacam uji coba juga buat saya di awal menuliskan esai puisi, puisi esai gitu ya. Udah gitu mengangkat isu perempuan, feminisme gitu. Nah, yang pertama adalah saya melihat buku ini merupakan cara saya untuk membawa isu feminisme dalam konteks yang inklusif. Artinya, beberapa tulisan dalam buku ini itu masih jarang kita bicarakan di publik. Ada tapi jarang. Misalnya, dalam buku ini itu saya ceritakan tentang kenapa perempuan, driver ojol perempuan itu selalu di-cancel. Sering banget di-cancel oleh konsumen. Gitu ya. Nah, ini fakta. Saya waktu itu lihat di TikTok. Jadi seorang driver perempuan itu curhat.
Dia bilang, kenapa sih gue selalu di cancel gara-gara gue perempuan? Gue ini punya anak dua, gue ngidupin orang tua gue gitu. Bayangkan ya. Dan kemudian saya juga pernah ngobrol dengan beberapa driver ojol, perempuan, ibu-ibu rata-rata ya. Mereka juga cerita sering mengalami cancel gitu ya. Adapun yang tidak di cancel itu juga diskriminasi. Misalnya, kalau dia yang driver, dia minta diboncengin. Jadi yang jadi drivernya tuh si konsumennya, sementara drivernya disuruh di belakang. Gitu. Jadi karena apa? Karena ya laki-laki sebagian ya itu merasa nggak mau kalau disupirin, kayaknya merasa lemah gitu ya, kayaknya merasa laki-laki tuh ya harus jadi driver dong, perempuan di belakang gitu kira-kira ya. Jadi perempuan beberapa yang jadi driver itu mengalami banyak sekali diskriminasi. Belum lagi kalau bicara soal sistem driver ojol sekarang ya, yang misalkan pemotongan sekarang udah tinggi 30% lebih gitu kan. Apalagi di luar itu perempuan mengalami diskriminasi dalam pengertian mereka ditolak, mereka diragukan gitu ya. Nah itu misalnya begitu. Kemudian yang kedua ada isu tentang perempuan sebagai korban terorisme. Nah, umumnya kita melihat bahwa perempuan itu dianggap pelaku ya, karena perempuan sekarang menjadi pelaku bom bunuh diri. Itu beberapa tahun terakhir terjadi. Tapi dalam perspektif feminisme, perempuan itu korban, bukan pelaku terorisme. Nah, ini yang masih jarang juga kita bicarakan di publik gitu ya. Kecuali mungkin di forum-forum tertentu yang memang bicara soal women and security, misalkan itu yang bicara soal itu. Tapi kalau kita yang perempuan, isu-isu yang umum itu agak jarang diangkat soal ini. Nah, kemudian yang lain lagi adalah soal perempuan dan pinjol. Nah, ini kan baru nih ya, baru beberapa tahun ini lah, 1-2 tahun terakhir di mana perempuan sekarang banyak yang terjebak dalam pinjol, gitu ya. Nah, itu kan juga lingkaran, sebetulnya lingkaran patriarki gitu kan. Tapi kita juga masih, ya baru sekarang-sekarang ini mulai dibicarakan. Dan terakhir tadi yang disinggung sama Mbak Irma ya, soal uh, perempuan yang menjadi pekerja gitu ya. Pekerja, saya bilangnya pekerja seks komersial. Mungkin kita akan cari nama yang lebih baik lagi itu apa. Tapi di situ fakta bahwa ada seorang perempuan yang bekerja, itu dia bawa anaknya 5 tahun ke dalam kamar saat dia melayani tamunya. Gitu. Pertanyaannya kan, kok bisa sampai segitu? Di mana kita, di mana negara, sampai dia bekerja pun, itu masih harus bawa anaknya yang berumur 5 tahun. Itu. Dan terakhir, ini juga pengalaman pribadi soal darah menstruasi. Nah, ini kan juga jarang kita angkat gitu ya. Masih jarang kita bicarakan bahwa ini masalah besar loh soal menstruasi ini. Di mana ada stigma di sana, di mana banyak anak-anak remaja akhirnya putus sekolah karena dibully di sekolah, karena sanitasi nggak bagus di sekolah. Misalnya di NTT itu banyak sekali anak-anak remaja yang putus sekolah karena dia malu sekolah pada saat mengalami menstruasi. Gitu. Nah, isu-isu itu kan jarang kita angkat di publik. Makanya saya angkat sehingga ini menjadi pendekatan yang inklusif bahwa eh, bicara isu feminisme itu harus bicara dari bawah sampai atas. Jadi nggak hanya isu-isu yang bisa dibilang masih elit begitu ya yang terjadi di perempuan menengah atas, tapi juga yang di bawah itu perlu banget kita angkat. Nah, itu yang pertama. Ini beberapa contoh yang saya capture ya, memang ini fakta terjadi kemudian diangkat menjadi sebuah puisi esai. Next, Kak Ira. Kenapa penting lagi? Nah, yang kedua adalah mematahkan stigma yang tadi ya, soal misalkan pandangan bahwa perempuan adalah pelaku terorisme. Enggak, mereka adalah korban terorisme gitu ya. Kita pengen break the bias soal itu. Kemudian kepala rumah tangga nih sebagai perempuan, di sini juga diceritakan sejauh ini ya umumnya perempuan meskipun dia pencari nafkah utama, itu nggak dianggap sebagai pencari nafkah utama. Mereka tetap dianggap sebagai pembantu suaminya gitu kan, membantu ekonomi keluarga. Sekalipun faktanya mereka merupakan breadwinners ya sekarang istilah yang terbaru gitu. Nah itu stigma itu perlu kita patahkan gitu. Dan ketiga adalah dengan menulis ini harapannya tentu saja ada aksi yang terjadi ya, yang saya bilang tadi bahwa ternyata ini sudah membuat orang tergugah gitu ya sampai dia pengen membantu tokoh-tokoh yang diceritakan dalam buku. Nah, itu kira-kira yang menjadi alasan utama. Next. Kemudian yang kedua, bagian kedua ini soal puisi esai. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih awam atau belum pernah dengar apa sih puisi esai itu gitu ya.
Nah, puisi esai itu merupakan perpaduan antara puisi dengan esai. Kita tahu bahwa puisi itu kan biasanya bahasanya kan yang metafor gitu ya, yang agak abstrak begitu ya, yang dipahami mungkin tidak semua orang. Kemudian esai kita tahu sebuah tulisan yang panjang, opini, dan ada data di sana gitu ya. Nah, puisi esai merupakan perpaduan antara keduanya. Ini adalah genre baru dalam dunia sastra, lahir tahun 2012 gitu. Nah, puisi esai ini kenapa menjadi kuat? Karena di sana pertama kita mengangkat fakta. Fakta di lapangan ya, soal tadi menstruasi dan perempuan, perempuan korban terorisme dan lain-lain. Tapi supaya itu lebih menggugah hati pembaca, kita sisipkan beberapa dramatisasi, kemudian disisipkan dengan bahasa-bahasa yang puitis, sebagaimana puisi pada umumnya. Gitu. Kemudian di bawahnya itu ada catatan kaki, jadi kayak kita ada datanya gitu ya, bahwa berita ini memang terjadi di mana, kapan, atau ada konteksnya di sana, tentang apa sih sebetulnya ini. Kalau puisi umum kan, bagi kita yang awam mungkin yang bukan sastrawan, kita mungkin tidak semua paham ya apa sih maksud dari kalimat-kalimat dalam puisi itu. Itu butuh imajinasi gitu kan, butuh perenungan yang dalam gitu ya. Tapi kalau di puisi esai itu diberi konteks ini tentang apa sih sebetulnya, kemudian didramatisasi, ditambah beberapa bahasa-bahasa puitis gitu ya. Nah, sehingga membuat orang yang mungkin tidak terlalu paham puisi itu menjadi lebih paham gitu, lebih cepat memahami apa maksud dari puisi ini gitu. Nah, ini beberapa saya capture tentang testimoni ya dari beberapa pembaca buku ini. Misalnya di sini ada Bung Musdah, dia juga mengatakan bahwa ternyata lebih memukau gitu ya, lebih menyayat hati katanya. Kemudian ini ada Ketua PTN NU juga bilang, oh saya pikir ini cuma puisi pada umumnya, ternyata beda ya. Dan ternyata menurut teman-teman ini itu lebih menggugah hati gitu ya, ketika kita membicarakan isu-isu feminisme hanya dengan esai saja atau hanya dengan puisi saja gitu. Next, kita perdalam lagi soal puisi esai sedikit Kak Ira. Next. Nah, ini dia ya, puisi esai ini merupakan genre baru yang diinisiasi oleh Pak Denny J.A. namanya, tahun 2012. Nah, intinya begini, puisi esai ini mengangkat isu-isu sosial kemanusiaan, gitu. Nah, dia membawa fakta, tapi juga kemudian dibumbui dengan bahasa-bahasa puitis. Sehingga tadi tujuannya adalah menggugah empati seseorang ya, mereka yang membaca terhadap tulisan-tulisan puisi esai ini. Begitu. Puisi esai ini sudah menjadi sudah di apa namanya sudah dirayakan di ASEAN ya, di Singapura, di Malaysia, di Thailand gitu. Bahkan sebentar lagi akan ke Jerman dikenalkan. Memang ada perdebatan di dalamnya tentu saja, tapi bagi saya nih yang sudah mencoba, saya merasa ini menjadi jembatan saya untuk menyampaikan atau mengekspresikan perspektif feminis saya gitu. Saya yang kurang mampu berabstrak-abstrak ria gitu kan, tapi dengan adanya puisi esai itu membantu saya untuk oke, ada sedikit eh, puitis-puitisnya, tapi banyak juga esainya. Gitu kira-kira. Next. Nah, teman-teman, di dalam buku ini, saya juga sebagian tulisan itu memanfaatkan artificial intelligence. Nah, ini perkembangan terbaru ya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan teknologi itu harus kita yang kontrol gitu ya, bukan kita yang dikontrol oleh teknologi. Karena itu, saya juga menggunakan AI ya, dalam hal ini ChatGPT diantaranya untuk membantu saya dalam berdiskusi, kemudian membantu saya memberikan kalimat-kalimat yang metafor tadi tuh yang menjadi kelemahan saya gitu kan. Jadi saya menggunakan jadi gini, dalam menulis ada beberapa teman yang bilang loh kok nulis puisi pakai AI? Oh nggak gitu, bukan begitu konsepnya. Jadi pertama-tama apapun kecanggihan teknologi itu nggak akan membantu banyak kalau kita pertama nggak punya pengetahuan tentang isu itu. Yang kedua kalau kita nggak punya perspektif tentang isu itu. Dan yang ketiga baru soal pengalaman soal isu itu. Nah, karena itu saya dalam menulis puisi esai ini sudah berangkat dari perspektif, berangkat dari ya sedikit pengetahuan, kemudian juga pengalaman tentu saja sebagai perempuan, gitu ya. Jadi saya memanfaatkan AI hanya kepada diskusi misalkan apa kalimat yang metafor yang bisa lebih membantu saya menjelaskan tentang misalkan perempuan yang sangat terluka gitu kan. Ketimbang saya bilang perempuan itu sangat terluka. Nah, apa bahasa metafornya? Nah, kemudian ChatGPT membantu saya memberikan beberapa list gitu ya.
Apalagi yang lain, yang kedua tentu membantu kita memperbaiki diksi-diksi gitu kan. Kemudian juga tipe-tipenya tentu saja. Tapi ini yang paling penting. Saya melatih AI memberikan diksi-diksi dan perspektif yang adil gender. Bagaimana caranya? AI itu kan bias sebetulnya. Dia bisa menjadi bias karena nggak dilatih gitu ya. Karena itu saya dan kita sebetulnya sebagai pengguna teknologi itu harus berperan aktif dalam memberikan atau melatih AI dengan bahasa-bahasa, diksi-diksi, dan juga perspektif yang adil gender. Dan saya melakukan itu. Jadi saya ngobrol dengan ChatGPT misalkan, saya sampaikan bahwa untuk menggambarkan perempuan yang seperti ini, misalkan ya, jangan pakai kata bencong misalkan. Dan by the way, Mbak, tadi disebutkan di sini nggak ada tentang transpuan, ada satu cerita, itu judulnya adalah eh, Transpuan Penjaga Bumi. Jadi saya mengangkat kisah teman-teman transpuan di Pasar Duri. Sekarang saya sudah pernah berhubungan dengan mereka, jadi saya ceritakan tentang bagaimana mereka merawat lingkungan mereka. Gitu dengan salah satunya mengadakan pameran daur ulang sampah gitu ya. Jadi saya mengangkat isu itu satu, ada satu isu tentang transpuan di sana gitu. Jadi misalkan untuk bilang ke ChatGPT kan dia akan mau kata-kata yang lebih umum dan mungkin cenderung kasar karena mereka belum dilatih. Misalkan dia akan bilang bencong atau misalkan uh, waria gitu kan. Nah, kita kemudian kasih kata-kata misalkan transpuan, transgender gitu kan. Jadi gitu. Jadi kita melatih AI untuk punya perspektif itu pelan-pelan gitu ya ke depan. Harusnya kita bisa lebih memanfaatkan AI untuk membantu kita dan dia juga apa ya memproduksi kata-kata yang lebih berperspektif feminis gitu. Nah, itu kurang lebih menggunakan kolaborasi dengan artificial intelligence dan ini menurut saya sangat membantu kita bagi kita kayak saya nih yang kurang kurang puitis gitu ya, membantu saya memberikan kalimat-kalimat, metafor, dan juga imajinasi. Gitu. Oke, next. Masih adakah? Oke, ini contoh promptnya. Ini termasuk cover buku ini saya pakai AI ya, dengan prompt kurang lebih seperti ini. Kurang lebih ya. Dan yang keluar seperti ini. Belum sempurna, tapi itu membantu banget. Jadi kita nggak perlu bayar orang untuk desain, misalnya ya. Tentu saja lebih murah karena saya menggunakan ChatGPT, kemudian saya edit sedikit, dan hasilnya seperti ini. Ini cover menggunakan AI gitu ya dengan bantuan prompt dan editing dari saya. Oke, next. Oke, itu dia teman-teman, Kak Ira dan teman-teman yang lain kurang lebih nanti setelah ini kita bisa diskusi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kamila. Tadi menarik ya soal penggunaan AI karena kemarin baru aja yang di apa di Let's Talk kami juga bicara soal AI ya Mbak Ira ya, ya Ukti ya. Jadi memang AI ini apa ya jadi semacam debatable ya di masa kini. Tapi memang sih saya sendiri juga pengguna AI ya. Saya kalau cari inspirasi juga pakai AI anyway. Sangat 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 membantu gitu. Selain pakai kembang kembang tujuh tujuh rupa ya, tetap pakai AI juga. Nah, tadi menarik ya. Mila sudah menjelaskan tentang ya tentang apa namanya yang teroris, tentang perempuan yang korban teroris. Ya, saya dulu pernah juga ketika studi di Ngawi ada warga yang cerita bahwa warganya itu di desanya itu dia laki apa suaminya yang terkena apa teroris. Jadi si 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 perempuan ini nggak tahu kalau suaminya teroris gitu loh. Jadi kasihan dia dia jadi apa apa ya dia sendiri hidupnya sudah sunyi, maksudnya dia nggak terlalu bertetangga dan apa ya menyendiri bukan menyendiri sih tapi dia memang kalau menurut tetangganya sih nggak terlalu bergaul gitulah, dia agak-agak tertutup gitu dan dia sendiri juga nggak tahu ternyata suaminya terkena itu ya, jadi apa bukan tersangka lagi, jadi waktu itu ditangkap karena teroris. Dan soal teroris ini saya juga dulu pernah ingat waktu zaman kuliah. Jadi saya waktu itu menangani ini apa tapol-napol tahanan politik dan narapidana politik yang waktu itu saya ingat betul zaman waktu itu zaman Orde Baru ya. Jadi ada ustadz yang ditangkap di depan keluarganya, ada anaknya dan dia dituduh yang salah satu pengebom Borobudur. Zaman itu zaman tahun 80-an awal itu ya. Dan itu ya ya itulah seperti itu. Di Indonesia kita masih isu-isu seperti itu kan apalagi zaman sekarang jadi meredup apa ya bukan meredup sih tapi itu jadi sulit untuk dibicarakan lagi sekarang kan.
Dan tadi menarik juga tentang puisi esai, ini adalah hal yang baru bagi saya, baru banget. Yang tadi ternyata kan Denny J.A. ya pencetusnya. Dan saya terus terang tidak terlalu memahami juga tentang puisi esai, dan ini jadi tantangan tersendiri juga sih untuk memahami sebagai pembaca ya, dari sisi pembaca ini juga jadi tantangan juga untuk memahaminya. Lalu tadi juga menarik tentang darah menstruasi itu, dan ini darah menstruasi bahkan sampai sekarang aja kan kita tidak pernah menyebut menstru bukan, maksud saya banyak dari kita menyebut menstruasi itu kan tidak menstruasi ya. Jadi apa kayak sebutannya macam-macam lah, tapi tidak langsung mengena pada menstruasinya begitu. Dan masih malu-malu kan kalau ada apa bercak misalnya di rok, di anak sekolah kan masih, bahkan yang di kota pun yang sekolah yang misalnya WC-nya bagus pun masih malu-malu padahal ya sudah ada fasilitasnya ya. Lalu tentang perempuan breadwinner ini juga, ini jadi sebagai peneliti saya juga sering mengalami kalau bertanya siapa ini yang kepala keluarganya, pasti laki-laki ya, padahal yang kerja perempuan. Ini kan perempuan masih masih ini ya, masih dianggap bukan kepala keluarga. Dan tadi eh, tentang transpuan tadi ya menarik. Mungkin saya ini ya kelewatan. Tapi memang di apa di kita masih menganggapkan transpuan itu sebagai buat lucu-lucuan aja ya. Dan tentang istilah sendiri ada seorang apa namanya, saya ada seorang transpuan senior di Surabaya, dia tetap lebih senang dengan kata waria. Jadi memang memang ada yang tetap senang dengan kata waria, ada yang biasanya yang generasi lebih muda itu menggunakan kata transpuan. Itu sih kalau yang tadi yang bisa kita, saya tidak bilang menyarikan ya, tapi yang tadi disampaikan oleh Mila terkait buku kumpulan puisi esainya. Nah, sekarang kita mungkin ke Cipa untuk gimana tanggapan Cipa terkait buku esai ini, kumpulan puisi esai ini, bukan esai ya, puisi esai. Saya harus membiasakan. Silakan Cipa. Oke, thank you Mbak Mia dan Mbak Mila dan teman-teman dari Let's Talk semua. Pertama, aku mau mengapresiasi kepada Mbak Mila yang udah membuat buku ini. Menurutku ini salah satu kajian yang penting karena perlu sekali bagi kita di Indonesia ini punya lebih banyak literatur berperspektif feminis. Dan puisi esai ini menurutku ini bisa membantu masyarakat Indonesia yang katanya kurang suka membaca gitu. Jadi puisi esai ini menurutku karena cara penyajiannya juga ringan, jadi mudah dipahami dan bukan yang berat-berat, bukan yang kajian misalnya kajian gender yang sangat berat gitu. Jadi ini bagi masyarakat mudah dipahami dan dengan kisah-kisah yang relatable dengan kehidupan sehari-hari dan juga menggugah hati gitu kan. Dan aku punya beberapa catatan gitu dari hasil bacaanku. Jadi awalnya begitu aku ngelihat judulnya soal perempuan, karena aku perempuan aku di cancel, aku awalnya berpikiran ini cancelnya seperti apa gitu. Apakah cancelnya seperti kayak um, tokoh publik yang di cancel gitu misalnya. Ternyata bukan gitu. Ternyata maksud cancel ini adalah kisah perempuan yang jadi um, apa menarik ojek online gitu. Dan dari catatan-catatanku dari misalnya cerita pertama soal um, darah menstruasi gitu. Ini kan sesuatu yang um, relate banget gitu. Bahkan ketika aku pernah tuh ngumpul sama teman-teman perempuanku terus kayak dulu waktu kita pertama kali dapat mens itu gimana ya gitu kan. Tapi banyak cerita-cerita pengalaman unik tentang kita tuh kaget tiba-tiba dapat mens dan apalagi di masyarakat yang eh, jarang sekali ada pembicaraan soal isu seksualitas, termasuk menstruasi di dalam keluarga. Jadi banyak teman-teman perempuanku itu yang nggak tahu itu seperti apa. Apalagi ketika kita dapat menstruasi di usia sekolah gitu. Itu kan ada rasa apa ya? Aduh, apalagi kalau misalnya nembus ke pakaian sekolah gitu itu rasanya tuh malu banget gitu terus di apa sih diledekin sama teman-teman apalagi teman-teman yang cowok gitu dan belum lagi ada
apa ya, kayak nilai-nilai atau keyakinan bahwa darah menstruasi itu adalah darah kotor gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang um, sangat biologis gitu. Dan karena ada pemahaman-pemahaman kayak gitu, jadi banyak makna apa ya, itu semacam membangun makna negatif eh, terkait tubuh perempuan gitu. Dan dampaknya juga yang kayak diceritakan di buku ini gitu. Ada pengucilan, terus juga bahkan ketidakhadiran di sekolah gitu. Dan bagaimana persepsi budaya yang seperti ini tuh berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender dalam di dunia pendidikan dan partisipasi sosial gitu. Dan kemudian karena perempuan aku di cancel, ini related dengan pengalamanku waktu pertama kali dapat driver yang perempuan gitu. Waktu itu aku kan masih tinggal di Aceh dan kebetulan dapat driver yang perempuan dan itu kayak surprise gitu. Wah, ternyata ada juga yang perempuan di Aceh gitu. Dan dari cerita si perempuan ini itu mirip juga dengan cerita di dalam buku ini bahwa aku nanya gitu, Kak, gimana sih rasanya narik narik ojek di sini gitu. Dia bilang ya susah-susah gampang Kak gitu. Kenapa? Aku tanya gitu. Iya, karena banyak yang misalnya nih order terus nyampe, dianya nyampe. Terus pelanggannya kayak oh cewek gitu. Mbak, saya nggak mau em, disupirin sama cewek gitu. Boleh nggak kalau misalnya kakak aja yang saya bonceng, saya yang bawa gitu. Dan jadi dia bilang itu satu yang bikin dia juga jadi nggak nyaman. Jadi karena itu juga dia akhirnya milih dia bilang saya tuh lebih suka dapat dapat orderan GoFood aja deh Kak, karena kalau GoFood orang nggak macam-macam gitu dibandingkan ojek biasa gitu. Nah, terus juga di cerita ini eh, bagian ini tuh menggambarkan bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari stereotip gender itu gitu yang dari dia di cancel, dia hilang pendapatan, terus kemitraannya diputus, dan ini tuh menurutku adalah contoh dari diskriminasi struktural di mana bias-bias yang nggak disadari oleh konsumen itu berpotensi untuk memberikan dampak negatif terhadap si driver yang khususnya itu driver perempuan gitu. Dan bagaimana si peran gender yang tradisional ini di dalam kehidupan manusia yang modern itu membatasi um, agensi si perempuan ini dalam bidang ekonomi. Terus juga di bagian selanjutnya, di bagian perempuan yang merayakan perceraiannya, entah kenapa karena saya bacanya nih baru-baru ini dan baru-baru ini kan ada cerita ya ada kejadian mungkin kalau teman-teman ngikutin juga gitu perkawinan em, anaknya Ahmad Dhani dan Maya Estianty gitu dan ini tuh jadi karena ini happening lagi gitu keluarga ini gitu jadi netizen itu kan membahas soal perceraian kedua selebriti ini dan aku ngerasa kayak ini sesuatu yang relate karena ada salah satu interview yang si Maya ini bilang bahwa saya justru senang gitu saya bercerai karena setelah saya bercerai saya tuh mendapatkan suami yang mencintai saya dengan cara yang berbeda gitu dan ini juga um, di bab ini tuh menarik banget bahwa di awal digambarkan bahwa si pasangan ini penuh kasih sayang, tapi kemudian jadi berubah dan belum lagi si istri ini diperlakukan seperti pembantu, disuruh macam-macam gitu sama si keluarga mertuanya terus juga mengalami kekerasan fisik dan juga keputusannya itu untuk bercerai karena si suaminya minta untuk poligami, which is like yang bikin saya tuh kerasa relate dengan cerita si Maya Estianty ini gitu. Dan dan ini tuh
kental sekali dengan ekspektasi patriarkal yang mengakar kuat di dalam masyarakat, di dalam pernikahan, di mana istri ini dianggap diharap untuk patuh sama suaminya dan harus melayani kehidupan rumah tangga gitu. Dan tapi saya suka di bagian si istrinya itu yang merebut melawan dan merebut agensinya dan bilang saya mau cerai aja gitu. Which is sesuatu yang gak mudah bagi kebanyakan perempuan juga gitu. Terus bagian dari selanjutnya soal istri teroris dan ini bagian ini menurutku em, sangat baik ya untuk apalagi kalau ketika masyarakat baca ini karena banyak hal-hal yang nggak terungkap gitu. Jadi ketika kita baca berita terorisme misalnya, kita ini kan kayak wah ini keluarga teroris segala macam. Tapi bagian ini tuh mengungkap dampak buruk dari terorisme ini dan stigma sosial terhadap individu yang sebenarnya um, nggak bersalah gitu atau tidak berkaitan dengan aksi terorisme itu, terutama perempuan um, yang seringkali itu disalahkan, apalagi dalam kasus yang di buku ini, em, si perempuannya juga mengalami kesulitan, kayak dia mau mencari nafkah juga susah gitu, karena stigma negatif yang ada terkait perempuan dalam keluarga terorisme gitu. Dan soal selanjutnya juga, bab selanjutnya juga masih berkaitan dengan isu terorisme, tapi di sini lebih kepada si istrinya yang menjadi pelaku dan ini em, menurutku gimana ya, ini menggali kayak ada aspek psikologis yang membuat seseorang itu rentan terhadap eh, paham-paham yang ekstrim dan ini misalnya karena hubungan eh, kedekatan dalam hal hubungan keluarga gitu dan em, saya ingat pada satu waktu dulu pernah em, di sini di KBRI London saya itu diundang untuk dialog dengan kebetulan lagi datang salah satu petinggi di BNPT gitu. Jadi em, awalnya tuh saya tuh cuma datang aja gitu ya. Terus kan kita disuruh kenalan. Terus saya bilang sama kenalan itu, saya bilang penelitian saya soal loneliness gitu. Dan si bapak yang tinggi BNPT ini, saya lupa namanya, dia bilang, oh sebenarnya isu-isu kesepian ini juga mempengaruhi kenapa orang itu terlibat dalam gerakan terorisme gitu. Karena si bapak pernah cerita misalnya ada orang yang mencari orang yang nggak punya teman tapi punya keinginan juga untuk berteman dan mencari Tuhan dan itu gampang disusupi dengan kalau dia tidak kalau kata si bapak kalau dia nggak eh, kalau dia salah bergaul ini bisa dibawa dengan eh, orang-orang yang punya paham terorisme gitu karena pernah dia menemukan beberapa kasusnya seperti itu dan tren belakangan ini juga si Bapak bilang tren belakangan kayak kasus bom MC dan em, tindakan terorisme lainnya itu mulai melibatkan perempuan karena perempuan itu dianggap pertama itu bukan bukan bahaya gitu di masyarakat gitu makanya aksinya bisa lebih leluasa gitu katanya gitu. Em, Terus juga bagian soal bagian pekerja seks yang membawa anaknya ke kamar hotel itu juga mengungkapkan realitas brutal dari kemiskinan dan kurangnya jaringan pengaman sosial yang mendorong individu terutama perempuan em, ke dalam kerja-kerja yang eksploitatif gitu. Dan menarik juga kayak cerita Mbak Mia tadi tentang bagaimana um, anak yang dalam tanda kutip dijual oleh orang tuanya gitu. Dan ini menurutku um, apa ya, secara implisit tuh cerita ini yang disampaikan oleh Mbak Mia dalam buku ini menyerukan adilan sosial gitu dalam isu ini. Bagaimana ada isu
kemiskinan dan sesuatu yang sangat eksploitatif gitu ditampilkan dalam buku ini gitu. Terus juga em, soal pernikahan anak juga diangkat di sini dan hal ini juga mengingatkan mengingatkan saya pada em, pekerjaan saya di masa lalu. Jadi saya itu dulu pernah bekerja di salah satu um, NGO anak yang cakupan kerjanya se-Indonesia dan ada realita-realita yang selama ini tuh jauh dari kehidupan kota gitu. Misalnya waktu itu pernah kami itu bekerja di Lombok. Lombok ini termasuk salah satu daerah yang pernikahan anaknya itu tinggi di Indonesia gitu. Waktu itu ya, saya kurang tahu datanya sekarang. Dan salah satu penyebabnya adalah ada culture di Lombok itu, but correct me if I'm wrong, yang dinamakan kawin tangkap gitu. Jadi banyak anak-anak muda di sana itu yang menikah di usia muda karena ada tradisi eh, kawin tangkap atau kawin culik saya lupa kurang lebihnya. Jadi mereka ini ya terpaksa dinikahkan karena misalnya pulang malam terus juga itu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan di masyarakat. Jadi ketahuan ditangkap dan kemudian masyarakat bilang ini harus dinikahkan karena nggak baik buat masyarakat. Padahal mereka nggak siap untuk menikah. Mereka tuh cuman pulangnya agak malam karena misalnya ada acara tertentu dan itu eh, sanksinya itu terutama dijatuhkan kepada perempuan karena ini memalukan bagi masyarakat gitu. Dan hal ini tuh bagi pernikahan anak ini kan isu yang sangat struktural gitu. Dan ini karena dia menikah di usia anak, dia juga punya banyak juga yang karena menikah dia nggak lanjut sekolah lagi. Terus juga aksesnya terhadap pekerjaan juga terbatas dan juga ketika memutuskan punya anak, anaknya juga punya masalah tersendiri gitu. Dan belakangan juga dengan kajian-kajian yang ada, misalnya kayak isu stunting gitu, salah satu penyebabnya juga salah satunya adalah karena perkawinan anak gitu. Dan bagian selanjutnya, tapi kalau kasih tahu saya kalau ngomongnya kepanjangan um, dan kalau waktunya terbatas gitu. Terus juga Nggak um, apa-apa, ya nggak apa-apa. Nanti sampai ini ya, sampai 25 ya, 2025 ya. oke oke. Terus juga bagian um, uh, apa sih namanya yang bagian um, kekerasan seksual pada orang yang bercadar itu juga something yang relate juga karena saya punya beberapa teman yang bercadar dan mereka juga bilang bahwa kita tuh udah ditutupin segimanapun gitu. Uh, si kalau misalnya si lakinya punya uh, pikiran yang jahat, kita tetap kena gitu. Dan menarik juga gitu dalam bagian perempuan terkait dengan pinjol gitu. Dan bagaimana ini ada terkaitan antara sistem yang predator dari si pinjaman online dan juga kurangnya literasi finansial di masyarakat atau ada juga sistem pengawasan atau sistem aturan soal keuangan ini yang belum begitu komprehensif sehingga banyak individu yang terjebak di sini gitu. Terus karena waktunya terbatas, aku mau langsung ke bagian kritik. Pertama, aku sangat mengapresiasi Mbak Mila yang jujur gitu dalam menggunakan AI gitu. It's a really good thing. Tapi mungkin sebagai pembaca, ketika mungkin kan saat ini tuh banyak orang yang punya pemikiran negatif tentang penggunaan AI gitu. Eh, karena mungkin ketika apalagi maksudnya banyak orang yang lah ada stigma negatif tentang AI gitu. Dan ketika mereka tahu bahwa ini adalah misalnya ada puisi-puisi yang dibuat oleh AI, um, menjadi pertanyaan adalah apakah ini berpotensi mengurangi dampak emosional dari kisah penderitaan yang seharusnya datang dari
pengalaman manusia murni gitu. Dan dan kemudian salah satu pertanyaan adalah ketika kita menggunakan AI, sebenarnya suara siapa yang harusnya direpresentasikan AI dalam tulisan-tulisan kita gitu. Dan juga di puisi esai ini, menurutku ini menggugah dan pengalamannya tuh emosional dan juga bikin kita tuh bertanya-tanya, bikin kita tuh menjadi berefleksi gitu. Tapi mungkin karena nature-nya puisi esai yang singkat-singkat gitu, dan dalam satu hal itu menjadi kurang mengeksplorasi permasalahan struktural yang mendalam tentang akar si masalah itu gitu. Satu sisi itu bagus, maksudku karena uh, cara penyajiannya yang menggugah dan juga singkat gitu. Jadi orang tahu realita realita yang lain, tapi pembaca itu kurang apa ya mengetahui misalnya kayak strukturnya apa sih yang bikin ini tuh jadi akar masalah gitu. Ada permasalahan struktural apa gitu. Kemudian ada catatanku itu di bagian representasi dan potensi untuk generalisasi. Misalnya pengalaman perempuan dalam satu kasus cerita itu eh, ter- terkesan itu homogen gitu. Misalnya gini, meskipun ceritanya penting, tapi terkadang itu bisa menyamarkan kompleksitas pengalaman perempuan. Em, Kompleksitas dan keragaman agensi dan representasi perempuan. Misalnya perempuan ini di banyak sekali cerita digambarkan sebagai orang yang tersiksa atau bagaimana gitu. Tapi di realitanya ada juga perempuan-perempuan yang fight gitu loh. Dan juga di cerita-cerita ini banyak juga aku temukan bahwa peran laki-laki ini cenderung digambarkan sebagai pelaku, padahal dalam ke realita ada juga laki-laki yang menjadi rekan kita gitu dalam hal bekerja di isu perempuan atau pro terhadap kepentingan perempuan. Ada juga laki-laki yang feminis, laki-laki yang ally dalam kerja-kerja kita di masyarakat. Itu aja sih menurutku sementara. Sorry waktunya habis dikit. Aku kembalikan lagi ke Oke, mbaknya. oke, terima kasih Cipa untuk tanggapannya. Jadi ada 3 poin penting yang saya catat tadi dari tanggapan Cipa. Pertama ya soal AI ini ya. AI ini memang eh, apa ya? Kalau saya boleh bilang agak bukan agak sih, ya, memang ruwet ya di masa kini kita juga butuh AI. Terus terang aja saya juga pengguna AI untuk cari ilham selain bertapa itu ya. Dan juga tadi Cipa juga mengutarakan bahwa di esai ini kebanyakan bukan kebanyakan memang semuanya jadi perempuan jadi yang tersiksa ya padahal 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 di ini kalau saya boleh menambahkan di realitas real yang ada juga perempuan sebagai pelaku itu juga 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 ada kan dan dan tadi Cipa juga bilang bahwa laki-laki itu juga bisa jadi sebagai ini feminis. Contohnya ada ya di sini kan ada Ustadz Farid ya, dia kan laki-laki feminis sih nggak mungkin ada Let's Talk nih kalau nggak ada Ustadz Farid ya, Ukti Ira ya. Ini ini kita beruntung ya saya harus bilang kita beruntung karena ada laki-laki feminis di sekeliling kita. Itu sih yang tadi saya catat dari Cipa. Dan tadi saya menarik tadi juga tentang apa perkawinan anak. Tadi saya kelewatan. Tadi Cipa menyebutkan tentang perkawinan anak. Di Lombok itu ada tradisi namanya merarik. Jadi merarik itu dia membawa lari pengantin perempuan. Itu dulu waktu saya peneliti dulu sih zaman penelitian trafficking tuh itu jadi salah satu apa ya itu tadi merarik jadi muda masih dalam usia muda. Kalau merarik ini bisa usia berapa aja, tapi memang kebanyakan major memang masih usia muda dan ini jadi salah satu em, apa kalau ada waktu itu ada lembaga lokal yang bekerja untuk isu eh, apa trafficking di Lombok. Ini jadi salah satu hal penyebab trafficking. Jadi kan karena mereka menikah di usia muda ekonomi nggak mapan terus akhirnya yaitu perempuan akhirnya yang jadi korban mereka bisa apa kebanyakan kalau dari Lombok itu traffic di sebagai TKW ya kebanyakan waktu itu
Tuh. Nah, itu kalau tadi pembacaan dari Cipa dan tadi soal pinjol itu menarik dan ini eh, saya nggak tahu ya negara kita ini memang ini apa ya pinjol itu sistematik ya dan ini kan perempuan itu sebagai kalau bisa dibilang kan dia sebagai backbone untuk pengaturan keuangan dalam keluarga ya jadi dia yang pusing duluan dan ujung-ujungnya dia yang akhirnya memikirkan gimana cara untuk mendapatkan uang tanpa jaminan dan sistem penjaminan finansial di negara kita kan juga masih patriarkat ya kadang masih bukan kadang seringkali kan masih harus pakai nama suami pokoknya atas izin laki-laki ya jadi makanya mungkin banyak perempuan yang terjerat pinjol karena ya pinjol paling gampang ya dan ini memang kerja sistematik sih pinjol itu. Mungkin itu tadi dari Cipa kalau saya boleh menyimpulkannya seperti itu. Ini mungkin kita langsung aja kalau ada yang mau bertanya atau berbagi pandangannya silakan dari teman-teman kalau ada yang dari FB mungkin Uti Ira atau Ustadz Farid barangkali ada yang menulis di FB atau di mana? Dari Facebook belum ada pertanyaan, tapi Oke. hanya ada ya ngasih semangat, semangat untuk perempuan hebat di luar sana gitu. Dari AKH Taufan Aminuddin. Baru itu dari Facebook Mbak Nia. Oke. Jadi Kalau boleh oke. raise hand ya, boleh raise hand langsung di Oh Zoom, ya boleh boleh silakan resen langsung saya melalui sambil chat lihat ya. di Nanti Q&A. Mbak Ira bisa dibantu ya lihat saya sambil ini. Nanti Mm-mm. takutnya ada yang kelewatan. Nah ini kalau saya bisa langsung ke Mila ini, saya sebenarnya tertarik tadi ya itu soal AI ini karena batasan kita pakai AI itu gimana itu ya? Karena jujur sekali AI itu memang menggoda sekali sih. AI ini kan dukun baru ya. Kalau menurut Mila sendiri gimana ya? Apa maksudnya untuk etika penggunaan AI ini? Oke, ya, pertama terima kasih Mbak Civa ya untuk respon dan tadi kritik tapi sekaligus masukan gitu. Eh, Mungkin salah satunya soal AI, jadi mungkin sekarang saya respon juga ya. Apa boleh begitu nggak? Iya, iya boleh Boleh, oh silakan. boleh ya. Kita Oke, santai aja. oke. Nah yang pertama buku ini memang jadi gini. Kita kan sudah baca banyak buku tentang feminis gitu ya. Kemudian saya terpikir apa yang belum atau masih jarang ditulis, gitu, gitu konteksnya dulu gitu ya. Kemudian saya berpikir, oh iya, ada beberapa isu feminis yang itu masih jarang dibicarakan di publik. Tadi itu yang saya bilang di awal ya. Misalnya soal tadi menstruasi, kemudian tadi ya saya lupa soal perceraian ya. Di situ disebutkan di buku itu seorang perempuan itu sangat bahagia ketika dia bercerai. Jadi dia keluar dari persidangan sambil bawa sertifikatnya. Hore, saya bercerai, kebahagiaan akan dimulai. Bayangkan gitu kan. Jadi ada dan ini fakta terjadi di beberapa tempat. Kalau dulu bercerai itu sesuatu yang harus disembunyikan gitu kan. Ya sekarang masih ada sih stigma terhadap janda itu masih tinggi. Kalau janda itu kayaknya seolah-olah kehidupan itu sudah berakhir gitu kan. Ya udah nggak laku, siapa lagi yang mau gitu kira-kira. Kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki dia menjadi duda, ada istilahnya duren, duda keren gitu kan. Dia masih bagus tuh image-nya di masyarakat. Masih bisa cari banyak perempuan gitu. Beda sama perempuan. Ketika menjadi janda, wah nanti nggak ada lagi yang mau. Masa sisa orang gitu kan. Masih ada kan image itu. Nah kemudian akhirnya saya berpikir, oh iya, saya pengen ngangkat khususnya isu-isu yang masih jarang diangkat. Nah makanya kenapa 16 kisah itu memang ya tidak semua kayak perkawinan anak itu masalah klasik sampai sekarang masih terjadi kan. Tapi beberapa yang tadi itu kan masih jarang. Jadi itu yang pertama, kemudian yang kedua, memang saya pengen mengangkat gimana perempuan itu yang kebanyakan menjadi korban dan eh, beberapa di antara perempuan itu belum punya akses dan kemampuan untuk melawan atau keluar dari situasi itu karena berbagai hal gitu ya. Memang betul bahwa banyak perempuan kita misalkan gitu ya dengan berbagai isu, berbagai diskriminasi yang kita alami di tempat kerja mungkin di tempat di kendaraan umum gitu kan. Tapi kita punya kuasa gitu, kita punya kuasa untuk mengontrol itu. Setidaknya kita bisa bicara, kita bisa bilang, jangan macam-macam ya misalnya begitu ya. Tapi ada perempuan yang tidak punya kemampuan itu.
gitu. Jadi memang saya sengaja mengangkat suara-suara yang perempuan-perempuan yang masih jarang gitu ya punya akses, punya kemampuan atau skill untuk bertarung gitu ya dan tangguh di situasi yang seperti itu. Kayak gitu. Nah, kalau kalau teman-teman baca, nanti kalau sempat baca ya, itu merupakan beberapa kejadian yang saya lihat sendiri, termasuk saya alami. Soal menstruasi itu, waktu saya masih kecil mengalami itu. Masih SD, udah mens. Itu sesuatu yang sangat tabu gitu kan, di kampung lagi. Ya masa masih SD sudah haid, sudah mens, harusnya kan nanti SMA. Apa image-nya? Saya dianggap perempuan yang terlalu centil, dianggap perempuan yang nakal gitu kan karena terlalu cepat haidnya. Seolah-olah udah pengen banget sama cowok kan gitu image-nya. Dan ini masalah besar. Apa masalahnya dampaknya? Misalkan tadi anak-anak menjadi takut ke sekolah, malu ke sekolah gitu kan. Apa tembus sedikit tuh kita udah aduh luar biasa takutnya gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi memang sengaja mengkhususkan buku ini pada perempuan yang menjadi korban, tapi mereka belum punya kemampuan untuk melawan atau punya akses untuk apa ya, atau punya strategi bagaimana menghadapi situasi itu. Kecuali satu, saya tulis sebetulnya Oprah di sana. Itu sebagai pemanis gitu, pelengkap dari berbagai yang lain. Oprah itu saya ceritakan ya, kita tahu kan kisahnya. Saya ceritakan bagaimana dia mengalami pelecehan seksual, bahkan hamil, melahirkan. Tapi sekarang atau pernah dia menjadi perempuan terkaya, perempuan kulit hitam pertama terkaya di dunia. Dia pernah menyandang status itu gitu. Itu sebetulnya menceritakan bagaimana seorang Oprah yang tadinya sangat terpuruk, tapi kemudian bisa keluar dan bahkan melampaui mungkin perempuan-perempuan pada umumnya. Nah, itu satu kasus, tapi 15 lainnya itu memang banyak bercerita tentang perempuan yang nggak punya akses atau kurang punya akses bicara dan bangkit gitu. Itu kemudian soal laki-laki, ya memang karena tadi itu makanya saya pun tidak menyinggung ya. Meskipun saya tahu, kita semua tahu bahwa banyak laki-laki yang menjadi teman kita bahkan sangat vokal bicara soal ini gitu ya. Nah, soal AI. Nah, AI ini betul menjadi perdebatan di mana-mana, bukan hanya di puisi, tapi ya dalam akademik gitu ya. Sekarang pun mahasiswa bisa dibilang semua menggunakan AI gitu ya, dalam menulis, dalam mengerjakan tugas gitu ya. Udah bukan rahasia lagi soal itu. Nah, tapi karena saya juga bergabung di namanya Forum Kreator Era AI, sebuah forum yang baru berdiri 1 tahun terakhir ini ya, di mana kita tuh setiap minggunya itu mengadakan webinar seperti ini. Jadi teman-teman para sastrawan, guru, penulis puisi, pemusik, akademisi, dosen dan lain-lain itu bergabung dan membicarakan soal isu AI. Nah, saya melihat bahwa seperti ada yang miss gitu ya. Jangan-jangan eh, kita keliru memandang. Pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan bantuan AI atau berkolaborasi dengan AI gitu. Jangan-jangan sebagian dari kita berpikir bahwa kalau saya pakai AI, berarti bukan saya yang berpikir, tapi saya nanya ke AI, terus kemudian keluar tuh jawabannya. Nah, nggak gitu konsepnya sebetulnya ya. Jadi saya bilang tadi, secanggih apapun teknologi, itu tidak akan membantu banyak kalau kita nggak punya 3 hal. Yang pertama adalah pengetahuan terhadap isu itu, atau hal yang kita bicarakan. Yang kedua adalah perspektif yang tajam tentang isu itu. Dan ketiga adalah pengalaman langsung yang mungkin kita lihat atau hadapi sendiri gitu. Nah, 3 hal ini menjadi kunci bagaimana kita menggunakan teknologi termasuk AI gitu. Jadi kalau kita hanya artinya cuma nggak tahu tentang itu dan nggak punya pengalaman, kita akan langsung nanya tuh, tuliskan saya sebuah puisi esai tentang perempuan yang terluka gini-gini keluarlah gitu kan. Tapi yakinlah kita nggak pernah puas dengan hasilnya. Karena itu betul asli buatan AI. Nah, kalau yang saya maksud adalah kita punya ilmunya, kita punya perspektifnya, kita mengalami atau melihatnya, kemudian kita tuliskan. Jadi saya menulis secara manual dulu tuh seperti biasa gitu kan. Wah, ini isu ini. Nah, kemudian saya baca ini kok kayak murni esai ya, seperti yang saya tulis. Saya kan pengen puisi esai. Artinya ada metafor sedikit, ada bahasa-bahasa yang puitis di sana. Nah, di situ pertama saya menggunakan AI dalam konteks bahwa dia membantu saya membuat bahasa metafor. Misalkan saya pengen bilang perempuan ini
eh, dipukul oleh suaminya atau sangat terluka hatinya gitu kan. Nah, apa sih bahasa yang puitis itu? Nah, itu AI membantu. Jadi memberikan beberapa kalimat-kalimat yang puitis, tapi sesuai dengan apa yang kita maksud. Jadi nggak lari dari situ. Nah, kemudian data-data juga sama aja kayak di Google kita nyari data kan berapa sih perempuan yang terdampak dengan adanya isu menstruasi misalnya, berapa perempuan yang terjebak dalam pinjol misalnya, itu kan ada datanya. Nah, kita juga bisa cari cepat di AI bisa bantu gitu. Nah, itu ya jadi konteksnya adalah di situ, bukan bahwa saya menyuruh AI tolong tuliskan saya ya tentang perempuan gini-gini. Nah, akhirnya kan tidak representatif memang seperti yang Kak Cipa bilang tadi gitu ya. Tapi saya sudah berangkat dengan sebuah pemikiran, sebuah fakta lapangan, tapi saya kurang mampu bagaimana membahasakan secara puitis. Nah, karena itu AI hadir di situ membantu. Yang kedua adalah AI, tadi saya bilang bahwa saya justru menggunakan AI dalam pengertian bahkan memberikan dia, melatih dia dengan kata-kata, diksi-diksi yang berperspektif feminis gitu. Misalnya dia pengen tadi ya bilang transpuan itu kan mungkin masih jarang gitu dulu ya orang taunya itu waria umumnya kan, bahkan yang kasar lagi bencong. Nah, saya pengen latih dia bahwa namanya itu bukan itu tapi transpuan misalnya teman-teman lebih suka dipanggil transpuan gitu kan, kemudian saya masukkan tuh kata itu. Nah, dengan sendirinya itu akan terlatih si AI itu dan ke depan kita berharap dia akan punya tadi itu udah punya pengetahuan feminis, kita harapkan begitu ya si AI ini. Nah, itu jadi jangan sampai kita keliru soal itu ya. Memang ada teman-teman yang begitu, dia memang bilang tuliskan saya puisi tentang perempuan berperspektif feminis, keluarlah apa yang dimaksud, akhirnya tidak mewakili karena memang itu murni buatan AI, bukan dari kita yang sudah ada. Kemudian kita minta bantuan kalimat-kalimat tertentu atau minta coba rapikan ini bahasanya seperti apa gitu gitu. Soal etika penggunaan AI, yang saya tahu kata hak cipta itu kan pertanyaan dia ya. Sebetulnya kalau kita nulis puisi meskipun kita minta bantuan gitu, terus itu punya siapa dong? Punya Mila atau punya AI gitu kan? Penulisnya apakah penulis AI atau Mila gitu kan? Secara bahasa, kata hak cipta itu hanya ditujukan kepada orang. Teknologi bukan orang, jadi dia nggak bisa secara bahasa gitu ya. Yang kedua, bagaimanapun hasil dari AI itu lahir dari ide, dari prompting, ya kan? Apa yang kita sampaikan, apa yang kita tuliskan. Berikan saya gini-gini. Nah, kita tahu bahwa semakin spesifik kita menggambarkan sesuatu di prompting itu, semakin spesifik juga apa yang keluar dan sesuai dengan harapan kita. Nah, ini teknik penggunaan AI sih, lebih ke teknik gitu. Nah, jadi gitu. Jadi jangan sampai kita keliru bahwa wah ini berarti hasil AI. Enggak, itu hasil manusia yang menggunakan bantuan AI di beberapa konteks saja. Gitu. Jadi keliru kalau kita ada teman-teman besok-besok pengen bikin puisi atau esai tapi sepenuhnya ditutur ke AI. Untuk hasilnya nggak akan memuaskan dan mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Kecuali kalau mau cuek gitu. Itu kira-kira Kak Cipa dan Kak Irmia soal itu, soal AI. Dan by the way Ya, ya, by the menarik. way, satu lagi Kak, ini penting saya sampaikan. Karena saya sendiri sudah menerima respon ya dari buku ini pun ini kan tidak dijual bebas ya, hanya beberapa orang yang membaca. Mereka respon positif sejauh ini dalam pengertian bahwa itu menggugah banget, bikin saya menangis ketimbang saya baca esai tentang perempuan, saya lebih tergugah ini. Itu mereka bilang ke saya gitu. Artinya bahwa saya menganggap ya bahwa berarti ini cara atau pendekatan yang mudah dan sampai pesan kita. Ya kan? Tadi kan kalau kita bikin esai memang betul datanya ada, konteksnya itu pertanyaannya anak-anak muda sekarang khususnya masih maukah mereka membaca panjang-panjang? Nah, jadi saya sebagai anak muda nih ya, merasa muda. Jadi saya juga punya misi bahwa buku seperti ini, tulisan seperti ini tuh harus dibaca oleh anak-anak muda juga gitu. Bukan hanya mereka yang bergelut di isu feminisme, yang udah aktivis, tapi anak-anak muda yang mungkin belum pernah dengar atau bahkan masih awam dengan isu feminisme. Jadi dia merasa bahwa relate nih dengan kehidupan saya. Makanya saya mengangkat ada cantik itu luka gitu kan itu juga peristiwa terjadi gitu ya. Ada seorang remaja SMP di Pemalang, dia itu nodongin pisau ke ibunya karena nggak dibeliin skincare. Itu fakta dan sudah banyak jadi gitu. Itu kira-kira kembali ke moderator. Oke, terima kasih Mila. Ini kayaknya udah di rumah ya, nggak background taksi, nggak background mobil lagi.
Oke, terima kasih. Iya, soal AI ini memang ya, memang bikin deg-degan kok AI ini. Tapi saya sepakat sih bahwa AI itu memang, maksudnya kalau kita nggak punya konsep, kita mau masuk ke AI itu kan juga, kita kan AI itu kan untuk membantu ya. Jadi kan kita sudah punya ada di kepala kita kan sudah ada gitu. Ya, jadi saya sepakat sih. Jadi saya agak legaan sedikit ya kalau pakai AI. Karena kan karena ya itu tadi ya, ada, kita sudah punya konsep, kita hanya ingin membuat lebih lebih baik lah ya, seperti itu. Lebih kok lebih ya lebih lebih ya lebih baik, lebih maksudnya lebih lebih mudah dipahami, seperti itulah kalau AI. Jadi saya tidak terlalu merasa berdosa kalau menggunakan AI. Oh ya, adakah yang ingin bertanya yang di, mungkin di Zoom atau yang di FB? Ini tadi kalau saya tadi ada hal yang juga saya apa namanya, di apa ya, di kepala saya itu tentang ini, tentang apa itu tadi perceraian, tadi Cipa tadi kan menyebutkan tentang perkawinan anak, lalu kan kemudian ada perceraian itu, bagi saya menarik juga tentang perceraian ini karena, apa namanya, di saya kebetulan kenal dengan orang-orang yang masih takut bercerai karena masih memandang bahwa nanti kalau cerai gimana nih, kan menikah itu kan ya begitulah, menikah kan selalu dianggap lebih baik, seperti itu. Dan kemudian apalagi kalau mereka punya anak, itu kan perceraian selalu dianggap nanti anak gimana ya, nanti anak jadi macam-macam, seperti itulah. Jadi perceraian itu memang isu yang masih masih inilah di apa di kultur kita masih masih sensitif, masih sensi lah kalau menurut saya ya, perceraian itu. Dan bagi saya menarik juga ya tentang pekerja seks. Saya selalu tertarik dengan isu, tentang isu seksualitas ya, pekerja seks itu. Karena nah di Indonesia ini kan agak repot ya. Kita kan tidak boleh aborsi ya, di Indonesia kan aborsi ilegal ya, dan untuk alasan apapun kan, tapi sebenarnya enggak sih, ada beberapa alasan, tapi kayaknya agak sulit juga untuk melakukan aborsi di Indonesia. Cuman kan ya itu tadi, kalau tadi baca di esainya Mila kan, dan saya juga mengalami ketemu dengan anak anak hasil ini ya, anak hasil dari kerja seks, itu kan rasanya saya sendiri rasanya gimana gitu menghadapi anak tersebut. Dan membayangkan ada anak umur 5 tahun dibawa ke hotel itu kan secara psikologis untuk tumbuh kembang anak kan tidak bagus kan. Dan terbukti kan ketika saya ketemu yang versi gedenya, walaupun saya nggak tahu waktu kecil apakah dia dibawa ibunya kerja seks, tapi kan ketika besar pun dia akhirnya ya disuruh ibunya kerja seks juga. Jadi lingkaran setannya ya seperti itu. Dan menarik sih karena kita di Indonesia itu tadi, aborsi itu aborsi ini kan masih jadi isu yang gimana gitulah di Indonesia itu. Dan isu yang lagi ngetren sekarang itu kan isu tidak beranak, itu kan child free. Em, karena untuk beberapa hal memang sebaiknya memang orang-orang tidak perlu punya anak ya, karena ya seperti kayak apa ya itu tadi, seperti pekerja seks, kalau menurut saya ya seperti pekerja seks tadi, kalau sampai punya anak itu kan rasanya gimana ya, harus bawa anak ikut kerja seks, masih muda lagi, anaknya masih balita lagi, ya seperti itu. Emang yang ditulis Mila ini memang ya, makanya saya sangat tertarik yang soal kerja seks karena saya mengalami sendiri, ketemu dengan versi yang sudah remajanya, anak remajanya seperti itu jadinya. Jadi saya bisa membayangkan, wah anak ini nanti kalau besar jangan-jangan seperti anak yang saya temui itu waktu itu. Dan dia dengan santai aja dia bilang apa, ngomong dengan saya gitu. Ya ini ibuku yang nyuruh sih. Kayak saya kalau bilang, oh ya saya disuruh ibu saya belanja gitu. Ya anaknya ngomongnya santai aja kayak gitu. Itu sih yang dari pengalaman pengalaman saya. Kalau dari Mila sendiri waktu itu gimana yang soal anak yang apa, soal perempuan yang bawa apa, pekerja seks yang bawa anak itu? Waktu itu ketemunya di mana atau seperti apa waktu itu? Iya, Em, sebetulnya khusus yang saya ceritakan itu, saya nggak ketemu langsung, saya baca berita terjadi di Surabaya. Ya, jadi Oh iya, iya di koran ya. Surabaya Jadi teman. iya betul. Jadi begini, yang saya tuliskan itu ada yang saya lihat langsung, ada yang saya alami langsung, ada juga yang saya baca. Nah, makanya kenapa puisi esai itu adalah sebuah genre yang memang mengangkat fakta gitu ya.
Kalau misalkan puisi umum kan kita memang ya memang imajinasi gitu kan. Betul bahwa berangkat dari sebuah kegelisahan, tapi kita membahasakan itu mungkin dengan imajinasi, dengan bahasa yang metafor, yang mungkin agak abstrak gitu ya. Sementara puisi esai itu betul-betul berangkat dari sebuah fakta yang terjadi di lapangan. Makanya kenapa di bawahnya itu ada catatan kaki. Jadi nggak sembarangan ngomong bahwa ada PSK yang bawa anak saat melayani tamu di hotel. Itu terjadi di Surabaya. Itu hanya cermin saja kalau kita searching di Google banyak sekali gitu ya. Ada perempuan-perempuan yang itu rata-rata udah hampir 50 tahun ke atas itu dibayar 10.000. Dan Iya, itu bukan di, iya, iya kan Mbak? Dia bukan di hotel, di semak-semak, di sawah. iya, di kuburan. 10.000 di kuburan, di sawah, 10.000 loh. Satu kali itu 10.000 sama satu pelanggan. Artinya dia harus untuk 100.000 misalkan yang untuk makan itu dia harus 10 kali kira-kira begitu. Ininya bayangan kita gitu ya. Maksud saya mirisnya itu loh sampai begitu orang mau bekerja seperti itu untuk 10.000 itu. Nah itu yang kita pengen gugah gitu masyarakat, pemerintah gitu kan, masyarakat juga yang berduit ya, kalaupun punya duit lebih ya Bo ya, bagaimana memberdayakan perempuan-perempuan yang seperti ini atau keluarga yang mungkin kurang mampu diberikan apa namanya akses misalnya gitu kan, pendidikan yang lebih baik misalnya kan. Sebetulnya tujuan kita kan itu ya, menyuarakan ini gitu kan. Dan bahwa yang kedua juga buka mata bagi teman-teman sebagian yang masih memandang eh, apa negatif gitu kan, artinya hanya melihat bahwa kok dia bekerja seperti itu sih, nggak ngelihat yang lain tuh konteksnya apa, bagaimana gitu kan. Nah, tapi saya punya pengalaman juga Mbak, tahun 2018 kurang lebih gitu ya, bekerja sama dengan teman-teman yang memang bekerja sebagai pekerja seks gitu ya. Saya pernah ngasih training bareng sama Mbak Ratna, Ratna Batara Munti. Waktu itu kita punya project kerja di support sama WFA, Women Fund Asia dari India. Jadi kami itu salah satunya mengadakan itu di daerah Jakarta Timur, di mana itu pesertanya teman-teman yang memang bekerja sebagai pekerja seks gitu. Jadi ya kita ngasih training soal penguatan hak-hak asasi gitu ya, kemudian soal gender ya seperti itulah. Nah, akhirnya kami ngobrol kan pengalaman mereka seperti apa mereka di lapangan dan lain-lain. Jadi ada juga pengalaman itu karena ngobrol dengan mereka ya, dengan teman-teman. Jadi saya juga akhirnya tahu gitu, oh seperti ini toh. Kenapa memilih ini, kenapa menjadi begitu, dan bagaimana dia di lapangan, bagaimana dia hidup di masyarakat dengan stigma dan lain-lain gitu. Nah, itulah yang saya bungkus menjadi sebuah tulisan gitu kan. Tapi supaya hooknya tinggi gitu kan, saya ngambil yang pekerja seks bawa anak ke pada saat melayani tamu itu kan, dalam tulisan kan ada hook gitu ya yang membuat orang, hah, maksudnya gimana nih? Ceritanya gimana nih gitu kan? Kayak gitu. Kemudian jadi pemilihan judul itu dalam sebuah tulisan kan penting ya, yang eye catching gitu-gitu kan, buat anak muda kan eye catching. Enggak, ibaratnya nggak biasa gitu judulnya. Kalau kita bilang kan pekerja seks komersial bekerja pada malam hari itu biasa gitu kan. Tapi kalau pekerja seks komersial membawa anak gitu kan saat melayani tamu di hotel, wah itu mungkin wah gimana nih maksudnya nih gitu kan. Sama dengan yang bercerai itu kan, perempuan itu merayakan perceraian. Kata merayakan itu kan kita pengen ubah narasi kan. Selama ini kan bercerai tadi saya bilang aib, malu gitu kan. Takut lagi nggak laku gitu kan, bahasa-bahasa orang tua kita tuh. Tapi kalau kita bilang merayakan bahwa ada perempuan yang akhirnya bisa bebas merayakan kemerdekaan dia dari sebuah pernikahan yang justru toksik banget gitu. Dan ini juga sekaligus membawa narasi bahwa kita harus mensupport gitu ya perempuan yang memilih untuk bercerai karena tadi situasi mereka yang buruk dalam sebuah pernikahan. Supaya apa? Supaya nggak lagi ada pikiran bahwa saya takut anak saya, nanti anak saya bagaimana. Ya jangan mengorbankan diri kita karena jangan mengorbankan diri kita dengan pertimbangan anak tadi. Nggak bisa gitu ya. Meskipun itu punya, tapi jangan sampai mengorbankan diri. Jadi sebetulnya itu yang pengen disampaikan di tulisan-tulisan ini. Kayak gitu, Mbak. Juga ada tes keperawanan kan di buku ini. Di sebuah sekolah Iya, itu kan tes keperawanan itu masih ada. Jadi saya bilang polisi-polisi di ini ya, polisi perawan yang ada di sekolah gitu. Itu kan terjadi juga di Cirebon kalau nggak salah, apa di mana di SMA gitu ya. Gitu. oke. Oh ya, ini ada yang angkat tangan pas saya lihat ini. Ustadz Farid nih mau nanya. Silakan Ustadz. Alhamdulillah.
Baru lihat Oke, tangannya tuh. ya tangan saya tadi tersembunyi. Oke, pertama terima kasih buat eh, maaf Kak Mila Muzakkar, juga buat Silvana dan Mbak Mia untuk diskusi malam ini. Saya punya pertanyaan singkat aja terkait dengan mungkin metode dan metodologi ya. Kalau dari segi isinya dan pesannya, kita patut mengapresiasi buku ini sebagai salah satu sumbangan buat feminisme Indonesia dalam konteks menggugah kesadaran publik terkait berbagai isu yang dihadapi dan dialami perempuan. Tapi fokus saya adalah dari segi metodologi dan metode. Pertama, buku ini disebut sebagai berdasarkan pengalaman yang real gitu ya, pengalaman nyata yang dihadapi langsung oleh perempuan-perempuan yang ditemui oleh Mila atau didengar ceritanya oleh Mila seperti itu. Jadi ini pengalaman yang dianggap real, nyata, terjadi. Tapi saya melihat ada problem karena ditulis dengan metode yang disebut penulisnya sebagai puisi esai gitu ya, atau esai puisi esai gitu loh. Saya nggak tahu apakah puisi esai ini dalam genre penulisan ini disebut sebagai fiksi atau non fiksi kayak gitu. Karena apa namanya, saya nggak tahu apakah semua buku sastra itu disebut non fiksi misalnya kayak gitu ya. Terus jadinya kalau puisi esai adalah juga buku sastra yang kemudian disimpulkan sebagai buku non fiksi. Bagaimana pengalaman atau proses penulisan pengalaman nyata perempuan dengan ditulis menjadi dengan metode puisi esai ini tidak mengalami reduksi gitu ya, tidak mengalami dramatisasi gitu ya yang dilakukan oleh penulisnya misalnya kayak gitu. Misalkan cerita-cerita yang ini kita nggak bicara soal pesannya ya, pesannya sangat bagus tapi lebih ke metodenya gitu loh, gimana pengalaman nyata itu kemudian mengalami dramatisasi atau mungkin tragedinya yang dibikin lebih besar gitu ya sama penulisnya karena ditulis dengan model yang puisi esai tadi gitu loh, seperti itu. Sebenarnya problem seperti ini nggak cuma dihadapi oleh penulisan-penulisan seperti ini, tapi juga di etnografi sendiri yang penulisan 100% ilmiah juga banyak dikritik karena istilahnya itu too much story than fact gitu ya. Ketika dituliskan ternyata jadi story, faktanya itu padahal faktanya kecil gitu loh, tapi ditulis dalam tulisan-tulisan etnografis hampir sama jatuhnya. Jadi seperti puisi esai ini kayak gitu. Itu juga sering dikritik misalkan kayak gitu. Apalagi kalau pengalamannya itu pengalaman orang Indonesia, ditulisnya dengan bahasa Inggris, mengalami translation gitu ya. Translationnya kok jadi bagus banget omongan dia, misalkan kayak gitu. Itu juga hal yang banyak dikritik. Tapi saya pengen fokus di proses yang dialami oleh Mila sendiri, bagaimana penglihatan terhadap pengalaman nyata perempuan ini tidak mengalami gitu ya proses dramatisasi karena ditulis dengan metode puisi esai ini dan tidak mengalami non fiksisasi misalnya kayak gitu loh, karena atau mengalami fiksasi gitu ya, mengalami proses di mana pengalaman nyata ini justru menjadi pengalaman yang fiksi karena ditulis dengan esai puisi ini misalnya kayak gitu. Padahal kalau kita tarik ke diskurs feminisme, justru pengalaman ini adalah sumber paling penting dari cara kita memahami pergulatan feminis gitu ya. Tapi kalau kemudian pengalaman ini mengalami proses pemfiksian gitu ya, sejauh mana kemudian kita bisa menggunakan buku ini untuk benar-benar memahami pengalaman real perempuan itu, misalkan itu sih. Terima kasih. Komentarnya berat ini. Enggak berat Silakan, banget. Gila. Cipa juga bisa nanggepin. Oh, Cipa juga bisa ya, oke. Ya, karena ini bukan cuma pertanyaan buat penulis, tapi buat kita semua. Mungkin itu sih. Oke.
Saya nggak perlu kan, saya nggak tahu jawabannya soalnya. Silakan Bila atau Cipa. Siapa dulu nih? Mbak Cipa dulu Kayaknya Mbak Atau Mila minta aja deh. Ya, soalnya sepertinya pertanyaan Mas Fari soal proses kreatifnya seperti apa gitu. Dan itu kayaknya Mbak ya. Mila lebih. Hmm. Oke. Oke, terima kasih Mas Farid. Ini pertanyaan yang penting ya, kalau udah bicara soal proses kreatif gitu. Dan ini pertanyaan bukan pertanyaan pertama ya, beberapa teman-teman juga menanyakan itu. Selain soal ya tadi ya yang problematik itu kan pertanyaannya, kemudian yang kedua adalah tapi kan itu dramatisasi gitu, ada unsur dramatisasi. Nah, pertama, puisi itu kan memang dramatisasi ya, puisi yang umum, saya kira gitu ya, hiperbola kata-katanya, metafor gitu kan. Eh, karena katanya sih eh, apa namanya puisi itu kan puisi yang umum ya, identik dengan apa ya imajinatif. Katanya hanya orang tertentu yang bisa paham gitu ya, yang lain tuh nggak paham katanya gitu. Tapi kemudian pertanyaannya kalau kita nggak paham dulu bagaimana kita menghayati itu? Kata sastrawan, ya nggak apa-apa, silakan manai sendiri gitu katanya. Nah, saya coba bacakan ada misalnya begini ya, ada satu ini tentang perempuan yang merayakan perceraiannya, satu paragraf aja. Dia bilang gini, di luar langit mendung, gelap, jiwa hayati pekat, suara petir bersaut-sahutan, hampir saja hayati tersambar. Nah, itu kan sebetulnya kalimat puitis ya, gitu. Tapi itu pengen menggambarkan suasana hati si Hayati itu, gitu kan. Kalau kita esai umum kan kita akan bilang Hayati sangat terpukul dengan situasi yang ada. Ketika dia tahu suaminya ingin menikah lagi, maka Hayati eh, sangat terpukul. Dia merasakan kekecewaan yang sangat dalam. Nah, itu kan bahasa esai. Nah, kemudian puisi esai seperti apa? Nah, seperti yang tadi. Di luar langit mendung gelap. Itu kan metafor yang menggambarkan suasana yang mendung gitu kan. Hati yang gelap dengan situasi yang ada. Jiwa hayati pekat. Pekat itu kayak pahit gitu ya. Kemudian suara petir bersaut-sahutan di luar sana. Apa artinya? Bahwa bahkan petir pun di luar sana itu seperti nggak terima dengan kejadian yang ada gitu kan. Kemudian hampir saja hayat tersambar dengan petir itu. Nah, terus kemudian di sini, tapi kali ini Hayati menghindar. Tak mau ia biarkan hujan kembali membasahinya. Perempuan itu berdiri tegap, menatap tajam laki-laki yang berjanji sehidup sesurga 2 tahun yang lalu. Kita cerai, silahkan kau lamar Uni, ucapnya. Nah, dari sini memang perlu dramatisasi dalam dalam pengertian yang tadi ya. Jadi dramatisasi itu tidak mereduksi atau tidak mengurangi maksud dan makna yang ingin disampaikan. Bahwa Hayati ini kasusnya adalah Hayati yang mereka perceraian. Dia itu menikah dengan pacarnya ya. Pada saat dia setelah menikah, rumah tangganya sangat toksik. Dia mengalami penyiksaan fisik, psikis, bahkan terakhir suaminya pamit untuk menikah lagi dengan perempuan yang lain gitu ya. Nah, kemudian saat mendengar itu Hayati hatinya sangat hancur gitu kan. Bahasa umumnya kan hancur. Tapi di sini disampaikan jiwa Hayati pekat, suara petir bersaut-sahutan, Hayati hampir saya tersambar. Tapi kali ini dia tak membiarkan hujan kembali membasahinya. Artinya bahwa kalau sebelumnya Hayati itu tunduk, patuh kepada suami, dia terima diperlakukan seadanya dengan suaminya, kali ini dia nggak mau. Dia nggak terima. Dia tidak ingin membiarkan hujan membasahi dia dalam pengertian nggak mau lagi masuk ke dalam situasi itu. Perempuan itu berdiri tegak, menatap tajam laki-laki yang berjanji sehidup sesurga. Gitu kan, itu kan juga kata-kata metafor gitu ya. Dan 2 tahun lalu kita cerai, silahkan kau lamar si Uni. Nah, kekuatan puisi esai juga adalah di situ ada percakapan. Beda dengan puisi umum kan nggak ada percakapan. Nah, puisi esai itu sebagaimana esai pada umumnya, beberapa itu ada percakapan yang memperkuat apa yang dimaksud itu. Jadi kadang-kadang ada percakapan antara tokoh A dengan tokoh B. Kayak gitu. Jadi pandangan saya memang dalam puisi esai dan puisi pada umumnya itu ada unsur dramatisasi di sana.
gitu. Karena kita pengen membawa pembaca itu lebih, lagi-lagi tadi ya, lebih tersentuh, lebih terenyuh gitu kan. Tetapi saya tidak mereduksi makna yang ingin saya sampaikan. Saya nggak menambah, memang terjadi bahwa perempuan ini meminta bercerai karena dia mengalami pernikahan yang toksik. Dia ceritakan di artikel itu ya. Ini kan dari artikel ya. Di artikel itu diceritakan bagaimana dia mengalami kekerasan seksual, kekerasan verbal dari suaminya juga fisik gitu ya. Jadi saya hanya mencoba menggambarkan itu dengan bahasa yang beberapa itu puitis kayak tadi gitu ya, supaya lebih tajam gitu. Nah, kemudian dilanjutkan di sini kan Hayati mengemas pakaiannya, ia mantap meninggalkan lukanya di Buton. Buton itu nama sebuah wilayah di Sulawesi Tenggara. Ia mantap meninggalkan lukanya di Buton. Ke Unaha, Konawe ia kembali, tempat kelahirannya, melayangkan gugatan cerai ke pengadilan negeri. Lepas sudah Hayati dari jeruji pernikahan toksik, tak ada lagi baso lelaki yang mengumbar janji palsu. Udara bebas, merdeka, Hayati hirup sepuasnya. Bahagia menyambut pagi, sebahagia melepas malam. Nah, itu kalimatnya dari ini. Jadi itu sih, Mas, ada unsur dramatisasi di sana, iya betul. Apakah ada opini di sana? Opini yang berangkat dari kenyataan, esai pun begitu saya kira ada opini di sana ya, opini dari, kan tulisan itu kan subjektif, dia nggak pernah objektif sepenuhnya. Pasti ada unsur manusianya di sana, tergantung penulisnya apa yang ingin disampaikan gitu kan. Nah saya kira puisi esai juga begitu sih, genre ini juga tidak lepas dari apa namanya, pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi tergantung penulisnya, pasti subjektif, tidak mungkin sepenuhnya objektif gitu. Gitu sih, esai pun saya kira juga opini, opini juga kan, tidak sepenuhnya fakta opini, esai itu karena berangkat dari pemikiran dari penulisnya juga kan, pandangannya dia, merespon data yang ada, fakta yang ada gitu. Nah, puisi esai pun saya kira begitu. Bedanya adalah puisi esai ini itu adalah berangkat dari konteks, berangkat dari fakta yang ada, kemudian didramatisasi dalam beberapa aspek gitu ya, untuk memberikan tadi lebih kepada berusaha menggugah, lebih menggugah pembaca gitu ya. Dan dalam proses saya kira saya tidak mereduksi fakta yang ada karena memang sudah disebutkan bahwa ini kejadian yang ada di sebuah kota pada tahun berapa tuh ada ininya faktanya. Bisa di searching juga, ada linknya gitu ya, link dari artikel kalau memang di artikel. Atau fakta juga itu kan berangkat dari pengalaman orang gitu ya. Apalagi perempuan itu fakta sekali, meskipun tidak tertulis, tidak ada linknya gitu kan. Kira-kira gitu tanggapannya. Oke. Oke, karena ini kita udah lewat dari jam jam 9 ya ini. Iya. Oke. Mungkin saya tidak menyimpulkan, tapi mungkin nanti saya terakhir ada beberapa hal sih penting yang perlu saya tekankan. Tapi mungkin sebelumnya kita balik lagi ke Silva Cipa. Mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin singkat-singkat aja Cipa terkait Kalau untuk puisi yang bisa, apa? Ya, silakan. oke. Sebenarnya aku mau mengapresiasi Mbak Lila yang sudah menulis ini. Dan mungkin juga yang jadi pertanyaan adalah bagaimana ya supaya tulisan-tulisan seperti ini tuh bisa dinikmati oleh masyarakat lebih banyak gitu, supaya um, orang itu bisa tahu ada realita lain di luar kehidupan dia yang ini dihadapi oleh banyak orang seperti yang Mbak Bila sampaikan itu. Itu juga membagikan pengetahuan-pengetahuan dan wisdom-wisdom seperti ini yang menurutku juga penting bagi masyarakat kita yang katanya itu uh, kurang dalam hal literasi gitu, apalagi dengan kehadiran puisi esai ini yang sangat ringan itu juga diharapkan menjadi satu media yang memudahkan masyarakat kita untuk melihat ada realita-realita lain dan agar mereka juga bisa jadi lebih reflektif dalam melihat cerita-cerita ini gitu. Thank you. Oke, terima kasih Cipa. Kalau dari Mila mungkin ada yang mau disampaikan untuk apa? Ya, singkat aja sebagai apa? Bukan kesimpulan sih, tapi apa sih poin apa yang Closing ingin ya. di-emphasize? Bisa Ya, closing closing statement, emphasize Mbak. apa sih? Heeh. Oke.
Oke, pertama sekali lagi terima kasih buat Let's Talk ya yang sudah mengadakan ini. Itu artinya bahwa semakin banyak ruang bagi saya untuk menyampaikan apa yang saya tulis dalam buku ini. Kemudian yang kedua adalah eh, terus suarakan kegelisahan di sekitar kita, terutama isu feminis gitu ya. Karena ini sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, terus menjadi masalah, masih banyak kita temukan diskriminasi, apalagi dengan kehadiran teknologi, media sosial itu juga semakin memberikan tantangan yang baru. Karena itu, bagi kita yang sudah sadar, yang juga waras gitu ya, tolong lakukan sesuatu, apapun itu. Kalau bisa menulis, menulislah. Kalau bisa bicara, bicaralah di medsos gitu ya. Jangan diam dengan apa yang ada kita lihat saat ini. Yang ketiga adalah saya pengen menemukan puisi esai. Saya mencobanya dan bagi saya puisi esai menjadi jembatan yang memudahkan teman-teman penulis yang pengen menyampaikan, mengekspresikan apa yang dirasakan dalam isu-isu sosial, kemanusiaan termasuk perempuan, pengen nyampein yang lebih menggugah, tapi merasa nggak mampu dengan kata-kata metafor atau hiperbola seperti para pujangga itu, maka puisi esai bisa menjadi alternatif bagaimana menyampaikan pesan dengan lebih ringan tadi yang disebutkan lebih mudah, tapi pesan kita sampai juga gitu. Jadi mengangkat fakta, tapi dengan membumbui dengan berbagai bahasa-bahasa yang puitis gitu. Itu lebih indah, lebih mudah diterima, dan ternyata menggugah. Karena faktanya saya sudah mendapatkan banyak WA yang katanya merasa terwakili dengan apa yang saya tuliskan dalam buku ini. So, teman-teman, ayo terus bersuara ya, terus melakukan sesuatu, terus ada webinar Let's Talk seperti ini, karena ini memberikan ruang-ruang yang banyak buat kita untuk terus menyampaikan isu-isu adil gender. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya tidak akan menyimpulkan, tapi ada beberapa hal penting yang tadi disampaikan dalam diskusi kali ini. Pertama, satu bagi saya yang penting itu adalah soal etika penggunaan AI ya. Jadi ya kita tidak mentah-mentah menggunakan AI seperti itulah. Lalu bahwa laki-laki juga bisa menjadi ally, sekutu ya, karena banyak sekali sudah di sekitar kita laki-laki yang adalah sekutu. Lalu kemudian perempuan adalah sebagai tokoh utama juga. Tidak hanya korban perempuan, tapi juga bisa sebagai tokoh utama. Dan yang terakhir tadi disampaikan tentang puisi esai ini berangkat dari fakta. Jadi bukan bukan ini ya, bukan fiksi ya, tapi berangkat dari fakta lalu didramatisasi untuk menggugah perasaan seperti itu yang tadi saya tangkap. Oke, Mbak eh, Ira, kembali kepada Ira di sana. Silakan Ira. Ya, thank you. Makasih banyak Mbak Mia Ya. sudah memfasilitasi kegiatan kita kali ini. Sudah 1,5 jam lebih ya, lebih sedikit. Seru banget diskusinya. Makasih sekali lagi. Selamat Kamila ya, atas terbitnya buku baru Kamila. Sekali lagi kita mengapresiasi eh, yang luar biasa karya Kak Mila yang luar biasa ini, dan kita mengajak juga kawan-kawan di luar sana gitu yang ada di Zoom dan juga di luar sana untuk bisa kolaborasi juga dengan Lestok ya, kalau punya karya, kalau punya buku tentang tentang gender, seksualitas, feminisme dan interseksinya gitu, yang intersectional ya, intersectional feminism, everyday feminism gitu. Ini kan sebenarnya masuk ke dalam everyday feminism ya, everyday feminism, everyday practices gitu ya. Kalau kita bisa meneorikan gitu, termasuk tadi ada teori agensi di sana gitu. Everyday agency, everyday negotiation, everyday experiences itu juga bagian dari feminisme gitu. Nah, kalau kawan-kawan juga punya naskah, tesis atau disertasi, nanti ini kita menunggu Kak Silvana disertasinya. Nanti kita akan bahas juga gitu. Kita punya program namanya Feminist Thesis and Dissertation Talk, sudah ke chapter 25 ya. Kalau tidak salah 25 atau 26 gitu. Kemudian Lestalk juga punya Saturday Night with Lestalk Live on Instagram. Jadi kita take advantage gitu ya, mengambil manfaat dan juga mengkapitalisasi sosial media gitu ya, sosmed ini untuk kegiatan-kegiatan seperti ini gitu, termasuk Instagram, termasuk YouTube, karena kita punya juga program podcast
gitu, dan itu live streaming di YouTube Let's Talk, dan semua dokumentasi Let's Talk itu ada di kanal YouTube Let's Talk ya. Jadi semua live di Instagram juga rekamannya kita upload di sana gitu. Kemudian ini juga FB dan FB juga kita upload di YouTube Let's Talk gitu. Kemudian kegiatan seperti ada beberapa kegiatan lain seperti forum publik, talk show gitu, workshop gitu. Workshop penulisan juga sudah berapa kali kita selenggarakan, ada training pendidikan seks dan seksualitas untuk remaja, ada lomba menulis, ada perayaan ulang tahun figur feminis gitu ya di Indonesia. Banyak sebenarnya kegiatan Let's Talk, termasuk konser ya, konser tahun baru Let's Talk itu tiap tahun dengan tema yang berbeda-beda gitu kampanye. Jadi konsernya ini benar-benar konser tapi online gitu melalui Zoom. Jadi nanti Kak Mila boleh baca puisi gitu ya, di tahun baru ini kita terbuka menerima kontribusi dan partisipasi dari siapapun yang tertarik gitu, dan selalu ada orasi feminis gitu. Jadi diawali dengan orasi feminis, kemudian ada konser gitu ya, konser-konser di tahun baru ini sudah 5 kali kita menyelenggarakannya, 5 atau 6 kali menyelenggarakan itu, sesuai dengan umurnya Let's Talk gitu. Nah, terima kasih sekali lagi Kak Mila, Kak Silvana di London, Kak Mila di Jakarta, Mbak Mia di Jakarta. Terima Kak kasih Ira, dari boleh sedikit kawan-kawan. lagi Kak Ira? Ya, Kak Ira, silakan. ya aku Mm-mm. lupa. Aku cuma mau bilang kalau buku ini hari Selasa minggu depan itu akan saya bawa ke Malaysia di festival puisi esai di Malaysia. Mohon doanya ya. Jadi sampai ke sana nih kita bawanya puisi esai ya, Kongres. perempuan. Dan ini yang Yeay. pertama nih bicara soal perempuan dalam bentuk puisi esai. Gitu Iya. aja. Terima kasih. Luar biasa. Jadi bisa dikatakan penggagas ya, termasuk penggagas perempuan untuk puisi esai gitu ya, Kamila ya. Jadi kita turut berbangga dan menyemangati ya, memberikan semangat untuk Kamila gitu, untuk dan suara-suara perempuan di Indonesia ikut dibawa ke sana ya, Kamila ya. Pengalaman dan suara perempuan di Indonesia turut dibagikan bersamaan dengan karya yang sudah dilahirkan dari Kamila. Nah, saya hanya ingin sedikit memberikan pengumuman ya untuk kawan-kawan Let's Talk dan teman-teman yang ada di Zoom juga di Facebook, yang menyimak di Facebook Let's Talk. Dan saya share tadi ke Facebook karena kebetulan kita temenan juga di Facebook ya, semua kita berteman. Jadi bisa lebih banyak lagi orang yang merich Facebook atau live streaming kita di Facebook gitu. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Let's Talk untuk semua narasumber kita, untuk Mbak Mia yang sudah bersedia berpro bono ya untuk Let's Talk, karena memang Let's Talk tidak punya funding, kita tidak mendapatkan funding dari manapun, tetapi kegiatan-kegiatan Let's Talk selalu gratis, termasuk konferensi, termasuk publikasi buku, workshop, ataupun coaching penulisan gitu. Dan kita sudah coaching penulisan sudah banyak ya Mbak Mia ya, ada memoir, ada penulisan fiksi, non-fiksi, akademik, kemarin penulisan abstrak, jurnal, dan konferensi, dan kita sudah banyak terlibat gitu ya di beberapa produksi pengetahuan feminis gitu dan menyirkulasikannya. Dan semua rekamannya ada, dokumentasinya di kanal YouTube Let's Talk sudah 300-an lebih video ya. Kawan-kawan, pengumuman pertama adalah soal KCIF nih, Kartini Conference on Indonesian Feminism. Jadi kita singkat tuh KCIF. Nah, ini akan berlangsung di bulan September tanggal 14 sampai 21 gitu. Jadi pembukaannya hari Minggu malam, lalu penutupannya juga hari Minggu malam gitu, seminggu penuh. Dan ini sekarang lagi dibuka registrasi untuk peserta gratis gitu ya. Tapi kawan-kawan harus mendaftar dulu, melakukan registrasi untuk menjadi peserta untuk bisa mengikuti semua rangkaian kegiatan konferensi. Akan ada 50 lebih parallel session, panel, akan ada 7 special session, plenary session termasuk keynote speech, dan keynote speaker kita nanti ada Mbak Saskia Weringa gitu ya, dan nanti akan ada special plenary session 1 berbahasa Inggris karena mengundang orang dari beberapa negara lain, lalu selebihnya kita menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi kita ingin membuat konferensi ini nyaman untuk orang-orang di daerah gitu ya, yang tidak begitu nyaman untuk menggunakan bahasa Inggris, dan untuk mempraktikkan apa yang kita sebut dengan decolonized feminism gitu, feminist. Ini salah satunya untuk lebih inklusif gitu. Jadi silahkan daftar, ada 5 side events yang nanti akan kita selenggarakan lebih praktikal gitu ya kalau side events ini. Jadi tidak berteori-teori atau tidak presentasi tentang penelitiannya, tapi tentang misalnya bagaimana mencari funding untuk proyek feminis. Bagaimana membuat video kampanye entah di TikTok gitu ya untuk mendukung kerja-kerja feminisme kita gitu. Lalu nanti akan ada meet the authors, ada meet the publishers yang bersedia
atau mau menerbitkan karya-karya tentang feminisme. Gitu kira-kira. Jadi ada banyak side events dan ada terbuka kemungkinan juga ini program baru juga ada best presenter dan best participant. Jadi nanti akan ada award dan nanti teman-teman akan mendapatkan hadiah gitu. Ada hadiah buku dan tote bag dari kita bawakan langsung dari New York. Tote bagnya gitu. Lalu tanggal 27 Juni kita ada podcast. Ini live streaming di kanal YouTube Let's Talk gitu ya. Dan itu tanggal 27 Juni jam 15.00 17.30 ini langsung dari Bogor bersama Mbak Dian Purnomo dan Mbak Wiji ya hostnya. Ini tentang menulis juga nih Kamila, ini tentang menulis juga, menulis untuk melawan. Karena Mbak Dian ini kan penulis ya, penulis juga. Jadi kita akan ngobrolin tentang soal menulis juga. Gitu. Nah, lalu kegiatan laptop berikutnya kita sedang membuka tulisan. Kita akan menerima tulisan-tulisan essay. Jadi saat ini kita mengundang kawan-kawan muda nih. Nah, kalau kawan-kawan berusia 15 sampai 23 tahun, gitu 23 itu mahasiswa ya. Jadi bisa sudah lulus S1 gitu atau juga masih S1. Ini untuk menulis esai gitu. Esai ini adalah tentang pengalaman gitu, refleksi, pemikiran, pengalaman tentang menjadi perempuan dan laki-laki yang beragam gitu. Termasuk di dalamnya trans, termasuk pengalaman queer dan lain-lain gitu. Itu kita akan buka hingga deadline-nya itu sesuai dengan ulang tahunnya Laptop tanggal 2 Agustus karena ini adalah dalam rangka menyambut ulang tahunnya Laptop tanggal 2 Agustus. Jadi kita tutup 2 Agustus ya. Lalu nanti akan kita publikasikan menjadi antologi gitu dan mudah-mudahan mewakili 38 provinsi di Indonesia. Jadi kita bisa melihat bagaimana interseksinya gitu dengan social identities yang lain, dengan kategori sosial atau sistem ketidakadilan atau dominasi yang lain. Itu kira-kira seperti itu kegiatan ini. Lalu nanti, nah ini menarik nih Mbak Mia ya, kita 5 tahun Let's Talk selama ini online, kita akan mudah-mudahan kita akan bisa in person dalam rangka menyambut ulang tahunnya Laptop dan menuju KCIF. Ada 2 kegiatan in person, mudah-mudahan gitu ya, insya Allah ya. Yang pertama, di awal bulan Juni akan ada di Jakarta, akan ada diskusi gitu dengan Laptop dan juga nanti ada beberapa narasumber gitu. Dan ada door prize-nya nanti tote bag juga tuh, nanti dari New York kita kasih tuh door prize gitu khusus. Lalu nanti yang kedua di Yogyakarta itu di minggu ketiga Juli ya. Jadi kawan-kawan yang ada di Simpul-Simpul Jakarta dan sekitarnya kita gabung ya, kita ketemu gitu untuk keluarga Laptop yang ada di Jakarta dan Yogyakarta kita ketemu ya di Jakarta dan Yogyakarta di bulan Juli gitu. Ini juga sekaligus untuk sebagai bagian dari produksi pengetahuan feminis dan sirkulasinya. Itu dari saya. Terima kasih banyak untuk semua kawan-kawan yang hadir. Kak Silvana, terima kasih Kamila, Mbak Mia, dan semua kawan-kawan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di kegiatan laptop berikutnya ya. Terima kasih. Selamat beristirahat untuk yang di Indonesia. Yo, Terima sama-sama. kasih. Selamat istirahat. Terima Sampai kasih jumpa semuanya. lagi. Terima kasih Dadah. semuanya. Terima kasih. Thank you Mbak Mia. Nanti kita ketemu ya. Oke. Juga kita bisa ketemu di Jakarta ya. Dadah.